Bab 321, Mencari Instruksi. Nama, Dunia Dewa dan Iblis Penulis, Zichan Bao Zeng. Plus mematikan mengatur ulang. Buku 3, Selatan. Prajurit yang bertugas melaporkan informasi itu gemetar dan berkeringat dingin saat menghadapi tekanan yang dipancarkan dari tubuh Wu Dahui, dan dia terengah-engah saat terus berbicara. Ya. Orang itu juga ingin menyampaikan pesan yang mengatakan bahwa kita harus mengeluarkan 300 ton ransum untuk ditukar dengan Li Bingyan. Wajah Wu Dahui berubah dingin, saat dia memegang prajurit itu erat-erat dan bertanya, siapa, orang, yang membunuh Dayang dan yang lainnya. Dayang bagaimanapun juga adalah salah satu dari 10 ahli teratas di antara kelompok ahli ini di Batalion Taring Serigala. Tim kecil ini memiliki setiap jenis utilitas yang tersedia. Ini termasuk pertempuran jarak dekat, pertempuran jarak jauh, pengejaran, dan pemanggilan. Bahkan evolver yang kuat telah mati di tangan mereka. Namun entah bagaimana tim elit ini benar-benar dimusnahkan oleh satu orang bernama Yue Zong, dan Wu Dahui tidak dapat mempercayainya. Prajurit itu segera menjawab, orang yang membunuh mereka semua adalah orang Tiongkok. Namanya Yue Zong. Tatapan Wu Dahui berubah dingin, saat dia memancarkan niat membunuh Yue Zong. Kembalilah dan beritahu mereka. Aku akan mengeluarkan 300 ton makanan untuk ditukar dengan Li Bingyan. Beritahu Yue Zong, jika dia berani melukai sehelai rambutnya pun, aku tidak akan membiarkannya pergi. Ya, prajurit itu mengiyakan dan segera pergi. Seorang kurcaci berkulit kecoklatan dengan tinggi badan bahkan tidak mencapai 1,4 meter melangkah keluar. Dengan cemberut, dia bertanya kepada Wu Dahui, Dahui. Apakah kamu benar-benar akan menukar 300 ton ransum dengan Li Bingyan? Kurcaci ini bernama Li Yuanda, dan dia adalah seorang evolver berbasis kelincahan. Dia juga wakil komandan Batalion Taring Serigala, karena kecakapan tempurnya hanya kalah dari Wu Dahui. Dengan teknik dan kecepatannya yang menakutkan, dia pernah sendirian menyapu bersih seluruh barisan prajurit yang bersenjata lengkap. Di antara Batalion Taring Serigala, pandangannya juga diperlakukan dengan hormat, dan kerjasama tim serta kerjasamanya dengan Wu Dahui sangat erat. Wajah Wu Dahui berubah menjadi seringai dingin, tentu saja tidak. Aku ingin menggunakan 300 ton ransum sebagai umpan, dan benar-benar mengacaukan babi Cina Yue Zong itu. Aku akan mengubah tulang-tulangnya menjadi debu. Seperti kata pepatah, tipe orang yang sama akan berkumpul di sekitar pemimpin yang mereka cintai. Rasisme Wu Yanhong terhadap Cina dan rakyatnya sangat kentara, dan dia secara eksklusif memandang orang Cina sebagai budak. Wu Dahui dan bawahannya yang lain juga demikian, dan tidak memandang orang Cina sebagai manusia melainkan sesuatu yang lebih dekat dengan submanusia. Itu hampir seperti Jerman pada Perang Dunia II. Mendengar kata-kata Wu Dahui, Li Yuanda tidak berbicara lagi. Dia hanya ingin membunuh orang, selama Wu Dahui tidak menentang beberapa prinsipnya, dia tidak akan mengganggu tindakan Wu Dahui. Karena itulah, keduanya memiliki hubungan kerja yang hebat, dan tidak memiliki konflik apapun karena kekuasaan. Tidak lama kemudian, truk-truk besar melaju keluar dari Tut County, dan truk-truk itu penuh dengan ransum saat melaju menuju puncak gunung yang telah ditunjuk Yue Zong. 300 ton makanan bukanlah jumlah yang sedikit, dan armada truk harus berjalan perlahan selama beberapa jam sebelum tiba di puncak. Wu Dahui mengerahkan pasukan untuk memblokir puncak gunung, dan dengan cepat mengatur agar para prajurit dari Batalion Taring Serigala bersiap di berbagai titik kunci di gunung. Pada saat yang sama, ada 2 helikopter serbu yang bersembunyi di dalam hutan, bersiap untuk lepas landas kapan saja dan memulai serangan terhadap Yue Zong. Wu Dahui tidak berani meremehkan Yue Zong yang dapat menghancurkan tim elitnya, dan meskipun karakter kuat seperti ini tidak mungkin dapat melawan pasukan Wu Yanhong, dalam hal perang gerilya, itu dapat menyebabkan masalah bagi Kekaisaran Vietnam Raya. Batalion Taring Serigala telah membunuh sejumlah ahli yang telah melawan Wu Yanhong, tetapi para ahli ini telah memberi mereka sedikit masalah, lebih dari 100 prajurit telah tewas di tangan para ahli ini. Para ahli yang berseberangan ini juga telah menyebabkan penundaan yang cukup lama bagi beberapa pasukannya. Seiring berjalannya waktu, Yue Zong yang penting masih belum muncul. Sialan Yue Zong itu, apa yang dia inginkan? Setelah 3 jam, Wu Dahui mulai merasa tidak sabar, alisnya berkerut dan dia mengumpat keras. Komandan, tepat pada saat ini, seorang prajurit berlari ke depan dari jalan kecil, saat dia melaporkan, Yue Zong telah mengirim seseorang ke sana. Dia berkata karena kita telah memasang perangkap dan penyergapan, kita tidak memiliki ketulusan.
Dia ingin kita memindahkan semuanya ke Bambo Peak sekarang. Ekspresi Wu Dahui dingin, karena rasa takut terhadap Yue Zong meningkat berkali-kali lipat. Apakah itu terlihat olehnya? Dia benar-benar licik. Prajurit lain bertanya, Komandan. Apa sekarang? Wu Dahui merenung sejenak, cegukan kecil ini juga ada dalam perhitungannya, dan dia memberi perintah, mari kita ikuti keinginannya untuk saat ini. Bawa semuanya ke Bambo Peak. Kali ini, tidak ada dari kalian yang mengikuti. Ya, prajurit itu menjawab dengan hormat. Selama kau masih rakus akan 300 ton makananku ini, kau tidak akan bisa lepas dari cengkeramanku. Wu Dahui berpikir keras dalam hatinya. Dari 300 ton ransum ini, sebagian besar adalah ransum sungguhan, tetapi ada 30 kotak yang menyembunyikan para ahli dari batalion Taring Serigala. Selama Yue Zong mengirim seseorang untuk mengambil 300 ton ransum, para ahli di dalam kotak itu bisa membantai jalan keluar, dan dengan dukungan 2 helikopter serbu, mereka akan cukup untuk menjatuhkan bahkan seluruh batalion tentara yang tidak terlatih. Tentara Vietnam mematuhi perintah Wu Dahui dan memindahkan 300 ton ransum ke puncak bambu, membuang-buang waktu beberapa jam lagi dalam proses itu. Komandan, Yue Zong ingin kita mengirim ransum ke hutan kadal. Setelah rombongan tiba di puncak bambu dan menunggu selama 1 jam, seorang prajurit berlari ke Wu Dahui dan melapor. Yue Zong sialan, beraninya kau main-main denganku. Begitu aku menangkapmu, aku akan membuatmu mati perlahan dan mengerikan. Wajah Wu Dahui berkedut karena marah, dan dia menyerang pohon besar. Dengan suara, hong, pukulannya menyebabkan pohon itu terbelah. Dia sekarang tahu Yue Zong tidak punya niat untuk berurusan dengannya sejak awal, kalau tidak, dia tidak akan mempermainkannya seperti ini. Wu Dahui menggertakkan giginya dengan ekspresi pucat dan berkata, ayo kembali. Di bawah komando Wu Dahui, para prajurit dari batalion Taring Serigala dan prajurit Vietnam lainnya kembali di tengah kelelahan mereka. Pada saat ini, Yue Zong benar-benar membawa Li Bingyan bersamanya saat mereka menuju ke arah kota kecil yang merupakan tempat tinggal tim pelopor. Dia telah mencapai tujuannya untuk mengamati situasi di Tut County selama sehari, dan dia harus kembali untuk mengatur mundur dan meninggalkan kota. Yue Zong hanya dapat menyebabkan sedikit gangguan bagi pasukan Wu Yan Hong, karena dia tidak mampu menghadapi seluruh pasukan. Selama batalion Wolf Fang berangkat melawan Yue Zong, mereka dapat dengan mudah menyapu bersih pasukan Yue Zong saat ini. Li Bingyan menatap Yue Zong dengan panas dan berkata, kamu tidak dapat dipercaya. Bukankah kamu berjanji bahwa selama ada 300 ton ransum, kamu akan membiarkanku pergi? Bukankah orang-orang kita membawa 300 ton makanan untukmu? Mengapa kamu tidak berurusan dengan mereka dan kemudian membiarkanku pergi? Yue Zong tidak pergi ke titik pertukaran yang ditunjuk, dan ini membuat Li Bingyan marah. Dia jelas bahwa saat Yue Zong melangkah ke lokasi pertukaran, itu hanya akan menjadi kematian baginya. Dia telah berpegang teguh pada harapan itu, tetapi harapannya pupus karena tindakan Yue Zong. Yue Zong menatap Li Bingyan yang marah dan dengan dingin membalas, diam. Batalion Taring Serigalamu yang tidak bisa dipercaya, mereka benar-benar menyiapkan penyergapan, dan karenanya menyebabkan kesepakatan gagal. Jangan salahkan aku, dari kesepakatan mereka yang siap, Yue Zong tahu tidak ada peluang bagi negosiasi untuk berhasil, 300 ton, itu bukan jumlah yang kecil. Lebih jauh, jika posisi mereka tertukar, jika Yue Zong berada di posisi Wu Dahui, dia juga akan memikirkan cara untuk menyingkirkan bandit serakah itu. Li Bingyan menatap Yue Zong dengan kebencian, sebelum menundukkan kepalanya, dengan ekspresi rendah hati, hatinya dipenuhi dengan pikiran untuk membunuh Yue Zong berkali-kali. Setelah Yue Zong membawa Li Bingyan ke kota, ia melihat para penyintas Tiongkok, Kaukasia, dan Afrika semuanya telah pulih sedikit kesehatannya, karena tangan mereka memegang senjata, berpatroli di kota, menanamkan rasa takut pada para penyintas Vietnam. Di sepanjang jalan, tidak ada seorang pun yang terlihat, sebaliknya, ada beberapa karung pasir, kawat berduri, dan beberapa tentara. Melihat Yue Zong berjalan mendekat, para prajurit yang memegang senjata itu semua memberi hormat kepada Yue Zong, karena mata mereka dipenuhi dengan rasa hormat dan rasa terima kasih. Pria di depan mereka ini benar-benar telah menyelamatkan mereka dari penahanan dan memberi mereka makanan, kesehatan, dan martabat mereka. Tindakannya memungkinkan mereka untuk hidup sekali lagi sebagai manusia, dan tidak seperti babi atau anjing. Hal ini menyebabkan mereka sangat berterima kasih kepada Yue Zong.
Salah satu tentara Tiongkok dengan bekas luka bakar besar di wajahnya yang membuatnya tampak ganas, datang dan memberi hormat kepada Yue Zong dengan kekaguman dan rasa terima kasih di matanya. Dia berbicara, berkata, "Bos Yue, Nona Chen Sui ada di sana, silakan ikut dengan saya." 200 plus orang non-Vietnam itu telah menjalani kehidupan yang lebih buruk daripada babi dan anjing, dan setiap dari mereka membawa bekas luka untuk menunjukkannya, tidak banyak yang tidak ternoda. "Siapa namamu?" Yue Zong berjalan bersama prajurit itu saat dia bertanya. "Saya Pan Jinyong." Prajurit itu dengan cepat menjawab. Yue Zong tersenyum ringan, "Apakah Anda bersedia menjadi pengawal pribadi saya?" Ekspresi Pan Jinyong akan menjadi lebih ganas saat menyebut orang Vietnam, dan dia berbicara dengan niat membunuh, "Tentu saja saya bersedia. Tapi Bos Yue, saya ingin berada di garis depan untuk membunuh anjing-anjing Vietnam itu lebih banyak lagi." Para profesor omong kosong yang berbicara tentang pembalasan ketika saatnya tiba, dan balas dendam tidak akan menyelesaikan apapun, hanya berbicara. Mereka tidak menderita bentuk bahaya apapun, dan secara alami dapat terlibat dalam perdebatan dan pembicaraan teoritis. Jika putri atau istri mereka telah diperkosa atau disakiti, jika mereka masih bisa tetap tenang dan memaafkan para pelaku, maka itu akan lebih meyakinkan. Asterisk 1. Yue Zong telah menyelamatkan 200 orang ini dari cengkeraman orang Vietnam, dan wajar saja jika mereka dipenuhi dengan kebencian terhadap orang Vietnam. Mereka tidak sabar untuk membunuh orang-orang yang telah menyebabkan mereka menderita. Mendengar kata-kata Pan Jinyong, Li Bingyan mengerutkan kening. Dia memang orang Vietnam, dan mendengar semua orang memarahi orang Vietnam. Seperti anjing, dia tentu saja tidak senang. Yue Zong menepuk bahu Pan Jinyong, dan tidak memaksanya. "Baiklah. Fokus pada pemulihan dulu. Di masa depan, bunuh lebih banyak musuh." "Siapa kamu?" Tepat saat Pan Jinyong membawa Yue Zong ke depan gedung pemerintahan kota, 4 wanita yang memegang senjata menghalangi jalan mereka dan membentak dengan dingin. Pan Jinyong melangkah maju untuk menyatakan, "Ini adalah Bos Yue, dia adalah pria yang menyelamatkan kita tadi malam. Dia adalah pacar Nona Chen Yao." Para penyintas wanita ini telah diselamatkan oleh Chen Yao secara pribadi dan tidak melihat Yue Zong. "Terima kasih banyak Bos Yue, karena telah menyelamatkan kami." Keempat wanita yang memegang senjata itu menatap Yue Zong, air mata syukur mengalir di mata mereka, saat mereka semua turun ke lantai dan mengungkapkan rasa terima kasih mereka dengan membungkuk besar. Jika Yue Zong tidak mengambil tindakan, mereka akan disiksa sampai mati tanpa sedikit pun martabat. Yue Zong menghela nafas ringan, "Bangun. Itu yang harus aku lakukan." Para wanita itu berdiri saat itu. Yue Zong membiarkan Pan Jinyong membawanya ke dalam gedung. Dari keempat wanita itu, 2 ditugaskan untuk mengikuti Yue Zong, untuk berjaga-jaga jika ternyata dia penipu, dan punya niat buruk terhadap Chen Yao. "Yue Zong, kau kembali." Di kantor itu, Chen Yao saat ini sedang menugaskan tanggung jawab dan tugas kepada beberapa penyintas wanita. Saat dia melihat Yue Zong, dia menjerit kegirangan. Chen Yao sedang stres karena harus membereskan semuanya. Di kota ini, jumlah orang Vietnam berjumlah lebih dari 2.600. Total non-Vietnam sekitar 400. Sebagian besar dari 400 orang ini juga telah disiksa dan disiksa, tubuh dan kesehatan mereka telah menderita, dan membutuhkan waktu untuk pulih. Jika 2.000 plus orang Vietnam memutuskan untuk memberontak, ingin menghentikan pemberontakan hanya dengan 400 orang non-Vietnam yang lemah akan sulit. Selain itu, Chen Yao harus terus-menerus khawatir tentang potensi ancaman pasukan Wuyan Hong. Di hutan, binatang mutan dapat menyerang kapan saja. Pembagian makanan di antara para penyintas. Semua hal itu membebani pikirannya. Sebagai pemimpin sementara, Chen Yao menyadari bahwa dia harus mempertimbangkan begitu banyak masalah dalam waktu yang singkat. Dia akhirnya memahami kesulitan Yue Zong yang harus memikul begitu banyak hal selama ini. Melihat ekspresi senang Chen Yao, semua wanita di ruangan itu menatap Yue Zong dalam-dalam, mengingat-ingat ciri-ciri pria yang menyelamatkan mereka ini, sebelum keluar dari ruangan dengan bijaksana. Yue Zong tersenyum ringan dan berjalan ke sofa di samping Chen Yao dan duduk sambil memujinya. "Chen Yao, kerja bagus. Sepertinya seluruh kota berada di bawah kendalimu. Tidak semua orang bisa menggunakan kekuatan kecil untuk menaklukkan seluruh kota." Chen Yao berhasil melakukannya tanpa keributan besar, itu menunjukkan betapa cakapnya dia. Chen Yao menatap Yue Zong dan tersenyum manis,
saat dia duduk di sampingnya, dan menceritakan bagaimana dia melakukan berbagai hal. Setelah Yue Zong pergi, Chen Yao dengan cepat menugaskan semua orang yang selamat yang bisa bergerak dan bertarung untuk mengendalikan jalur-jalur penting di dalam kota. Pada saat yang sama, setelah mengepung para wanita yang diperlakukan seperti mainan oleh tentara Vietnam, dia membagikan senjata kepada mereka. Meskipun mereka dianggap sebagai mainan oleh musuh, mereka setidaknya bisa makan dengan layak, dan meskipun tubuh mereka lemah, mereka memiliki cukup kekuatan untuk bertempur. Dengan 200 plus orang wanita yang selamat yang memegang senjata dan berpatroli di kota, para orang Vietnam yang selamat tetap terkendali. Chen Yao juga telah memberlakukan darurat militer, mengeksekusi siapa saja yang berjalan di jalan, dan semua orang Vietnam yang selamat dipaksa untuk tetap tinggal di rumah mereka sendiri, mencegah mereka terlibat dalam acara apapun. Setelah menggunakan berbagai tindakan, Chen Yao kemudian dapat menganggap dirinya telah sepenuhnya memperketat kendali atas kota kecil ini. Bagaimanapun, ini adalah Vietnam Utara, tempat perang Tiongkok-Vietnam baru terjadi 30 tahun sebelumnya. Meski begitu, banyak orang di sini masih dipenuhi dengan kebencian terhadap orang Tiongkok. Di daerah ini, sebagai orang Tiongkok, saat Chen Yao melakukan kesalahan, dia akan menghadapi kemarahan orang-orang Vietnam ini. Pada saat Vietnam berperang melawan Prancis dan Amerika dalam Perang Vietnam, Tiongkok telah mengencangkan ikat pinggang dan mengirimkan bantuan perang senilai lebih dari 20 miliar yuan berupa perbekalan, relawan yang telah membantu dalam pertempuran, dan memperbaiki hubungan antara perwira dan pejuang. Itu semua terlupakan. Tentu saja, bagian selatan Vietnam yang tidak terlalu terpengaruh oleh perang memiliki sentimen yang berbeda. Orang-orang Vietnam di sana masih berhubungan cukup baik dengan orang Tiongkok. Setelah istirahat sehari, mereka yang mengonsumsi daging tipe 2 mulai memulihkan sebagian besar kesehatan mereka, dan dapat terlibat dalam pertempuran intensitas rendah jika diperlukan. Tentu saja, berdasarkan konstitusi mereka saat ini, terlalu banyak harapan bagi mereka untuk bertempur dalam pertempuran yang berkepanjangan. Mata indah Chen Yao berkilat cemas, saat dia menatap tajam ke arah Yue Zong. Apa yang harus kita lakukan sekarang, Yue Zong? Situasinya tidak menjadi pertanda baik bagi mereka. Mereka tidak hanya berada di wilayah yang tidak dikenal, mereka juga berada di wilayah Vietnam Utara, di mana orang-orang memandang orang Tiongkok dengan permusuhan. Hal ini membuat mereka sangat sulit untuk mengumpulkan pasukan yang dapat mereka percaya. Selain itu, banyak dari mereka yang selamat tidak akan dapat menerima kepemimpinan Yue Zong karena dia orang Tiongkok. Terakhir, posisi mereka saat ini terlalu dekat dengan daerah Gigi Wian Hong. Jaraknya bahkan tidak mencapai 60 km, selama lawan mengirim 3 batalion, mereka dapat dengan mudah menyapu bersih kelompok Yue Zong. Yue Zong menjawab dengan suara berat, cepat atur semua orang, kita mundur menuju kota Langsan. Mereka hanya bisa melakukannya selangkah demi selangkah dari sini, lagi pula, arah ke Langsan penuh dengan hutan yang dipenuhi binatang mutasi yang ganas, serta berbagai kota yang dikuasai oleh zombie. Sisanya semuanya berada dalam kendali Wian Hong. Jika Yue Zong mencoba menantang pasukan Wian Hong berdasarkan kekuatannya saat ini, itu pada dasarnya mencari kematian. Chen Yao mengerutkan kening dan berkata, Yue Zong, ada lebih dari 2.000 orang Vietnam di sini. Jika kita mundur seperti itu ke Langsan, bukankah akan ada masalah? Binatang mutasi akan tertarik pada mereka di jalan. Migrasi 2.000 plus orang, pasti akan menjadi sumber daya tarik bagi binatang mutasi dengan indera penciuman yang tajam. Pada saat itu, ketika Yue Zong telah mengatur agar 100.000 orang yang selamat dari Kabupaten SY pindah ke Kabupaten Ning, mereka hanya bisa mengikuti jalan raya, karena sebelum kiamat, tidak ada binatang buas besar di daerah itu. Dengan cara ini, tidak akan ada binatang mutasi besar di sana setelah kiamat. Pada saat yang sama, mereka memiliki perlindungan tentara, dan bahkan saat itu, selama migrasi, masih ada kasus gelombang binatang mutasi yang melancarkan serangan terhadap kelompok yang bermigrasi. Vietnam memiliki begitu banyak hutan, dan jumlah binatang mutasi sangat tinggi. Jika kelompok 2.000 orang ini bermigrasi, serangan binatang mutasi pasti akan terjadi. Mata Yue Zong bersinar dengan tatapan aneh, saat dia berkata tanpa mengedipkan kelopak mata. Tidak ada alasan untuk khawatir. Ayo lanjutkan. Chen Yao mengerutkan kening, saat dia melihat Yue Zong. Dalam benaknya, dia tahu dia adalah seseorang yang peduli pada korban yang tidak bersalah. Namun,
dia cukup cerdas untuk memahami apa yang tidak dikatakan Yue Zong. Sulit untuk mengatakan apakah para korban Vietnam itu adalah teman atau musuh, dan mungkin saja mereka adalah orang-orang yang menusuk pisau di punggung mereka. Dalam keadaan seperti itu, bahkan jika mereka semua mati, Yue Zong tidak mungkin patah hati. Yue Zong pasti tidak akan meninggalkan 2.000 orang yang selamat ke Wuyan Hong, karena mereka akan menjadi pekerja dan prajuritnya. Chen Yao memikirkan para wanita Tiongkok yang diperlakukan seperti anjing oleh orang Vietnam, dan dia menggertakkan giginya, kalau begitu aku akan pergi dan mengatur pemindahan sekarang. Saat itu juga, ledakan menakutkan terdengar dari luar. Pada saat yang sama, ada teriakan marah, dan tembakan meletus. Cepat ikuti aku. Wajah Yue Zong berubah, dan dia dengan cepat bergegas keluar pintu. Chen Yao juga mengikuti dengan ketat di belakang Yue Zong dan berlari keluar dari gedung. Ketika Yue Zong dan Chen Yao baru saja keluar dari gedung, beberapa roket mendarat di atasnya, dan setelah ledakan yang mengerikan itu, seluruh gedung hancur berantakan. Chen Yao menoleh untuk melihat reruntuhan, wajahnya pucat. Jika bukan karena Yue Zong, dia mungkin telah binasa di dalam reruntuhan itu. Yue Zong mengangkat kepalanya, hanya untuk melihat 2 helikopter serbu di udara. 2 helikopter serbu itu menembaki dengan liar, memperlihatkan posisi mereka sebagai tiran langit, menyebabkan sejumlah besar bangunan hancur, mengubur para penyintas di dalamnya juga. Dengan berbagai jenis peluru pembakar yang ditembakkan, seluruh kota segera dilalap api. Sejumlah besar penyintas Vietnam berlarian keluar dari rumah mereka, meratap keras sebelum tercabik-cabik oleh hujan tembakan. Para prajurit di bawah Yue Zong itu terus-menerus menembakkan senjata mereka. Ada beberapa yang bahkan mencoba menembakkan roket ke helikopter serbu. Hanya saja helikopter serbu itu tidak diam, atau menunggu roket mengenai mereka. Selain mereka yang memiliki kemampuan khusus atau evolver seperti Yue Zong, atau enhancer yang berfokus pada kelincahan, orang biasa akan merasa sulit untuk menembak jatuh helikopter serbu itu dengan peluncur roket. Sedangkan untuk peluru biasa, mereka hanya menangkis pelindung tebal helikopter serbu. Kedua helikopter serbu itu hanya perlu menyemprotkan garis tembakan mereka ke arah para prajurit yang menembaki mereka, dan akan mampu memusnahkan pasukan Yue Zong sepenuhnya. Kedua helikopter itu tetap melayang di udara, memancarkan aura kematian dan ketakutan seorang tiran yang menindas, saat mereka melihat dan membidik pasukan Yue Zong. Sialan, Yue Zong menatap kedua helikopter serbu itu dan matanya bersinar dengan dingin, saat dia mengaktifkan api iblisnya. Api iblis muncul di tangannya dan dipadatkan menjadi tombak api iblis. Dengan seluruh kekuatannya, dia melemparkan tombak api iblis di bawah bimbingan rohnya untuk menembus salah satu helikopter serbu. Api iblis langsung terbakar. Api yang mengerikan itu meraung di dalam tubuh helikopter serbu, menyebabkannya terbakar, mengubahnya menjadi bola api besar, saat ia turun dengan cepat ke tanah dan jatuh. Helikopter serbu lainnya melihat bahwa rekannya telah jatuh, dan dengan cepat bangkit, terbang menuju tempat yang lebih tinggi. Selama mereka terbang ke awan, Yue Zong tidak akan mampu menanganinya tanpa mesin terbang atau persenjataan modern, kau terlalu lambat. Mata Yue Zong bersinar dengan sedikit amarah dingin, saat api iblis menari di tangan kanannya. Dia mengembun menjadi tombak api iblis lain, dan dia menggunakan semua kekuatannya untuk melemparkannya ke helikopter yang melarikan diri. Dalam sekejap, tombak itu menembus helikopter. Dengan suara hong yang besar, api iblis terbakar dan menyebabkan helikopter yang tersisa meledak dalam bola api juga, sebelum jatuh ke tanah. Terlalu kuat. Kekuatan apa? Petik 2. Pasukan yang berdiri di samping Yue Zong, baik perempuan maupun laki-laki, memiliki mata yang dipenuhi dengan rasa hormat yang tak ada habisnya. Yue Zong telah menggunakan kekuatannya sendiri untuk menjatuhkan 2 helikopter serbu, yang tidak dapat mereka percaya adalah suatu prestasi yang dapat dicapai oleh manusia. Bajingan sialan, dia sudah menyusul. Yue Zong tidak memiliki kegembiraan di wajahnya meskipun dia menghancurkan 2 helikopter serbu. 2 helikopter serbu yang dikerahkan oleh Wuyan Hong telah langsung menghancurkan sejumlah pasukan Yue Zong, dan di antara pasukan pusat yang berjumlah 400 orang, lebih dari 50 orang telah tewas. Lebih dari 400 orang Vietnam yang selamat terbunuh di antara 2.000 plus orang yang selamat juga, 400 plus tambahan telah memanfaatkan kesempatan selama kekacauan untuk melarikan diri, dan keberadaan mereka tidak diketahui. Banyak kendaraan telah dihancurkan oleh 2 helikopter serbu. Di samping itu,
sebuah kendaraan yang memuat lebih dari 30 ton ransum juga telah dibakar, mengubah makanan yang ada di dalamnya menjadi abu. Evakuasi. Yue Zong melihat kota yang terbakar dan mayat-mayat berserakan di tanah, saat dia menggertakkan giginya dan meneriakkan perintah. Dia hanya bisa melakukan kekejaman ini dengan sepenuh hati, dan membalas dendam di masa depan. Bagaimanapun, dia tidak bisa berbuat apa-apa jika dia harus menghadapi Wu Yanhong secara langsung dengan kekuatannya saat ini. Atas perintah Yue Zong, 1000 plus orang yang selamat dipimpin oleh 300 prajurit yang masih lemah saat mereka menuju ke arah kota Nabu. Beberapa kendaraan yang tidak hancur diisi penuh dengan barang-barang yang bisa dibawa dan mengikuti kelompok manusia dari belakang. Saat ini, hari sudah sore, dan malam akan segera tiba. Tetap saja, Yue Zong tidak punya pilihan selain memerintahkan kelompok itu untuk terus bergerak. Ini karena kota pasukan pelopor benar-benar terlalu dekat dengan pasukan Wu Yanhong. Tetap di sana sama saja dengan kematian. Dalam kegelapan, gerak maju pasukan melambat seperti merangkak. Mengorganisir pergerakan dalam kegelapan mudah kehilangan beberapa pasukan jika mereka tidak berhati-hati, dan terutama karena mereka berada di tengah hutan yang dipenuhi dengan binatang mutasi, itu adalah operasi yang berbahaya. Dalam kegelapan, sepasang mata hijau menyala, saat mereka menatap ke bawah pada sekelompok mangsa yang lesat. Tanpa ragu-ragu, mereka memulai serangan yang ganas. Binatang mutasi level 23, kucing macan tutul mutasi. Ia adalah pemburu malam yang lincah. Hati-hati, ada musuh. Yue Zong selalu waspada, dan saat kucing macan tutul mutasi yang ganas dengan tubuh seperti citah dan rune aneh yang menutupi tubuh mereka muncul, ia sudah meneriakkan peringatannya. White Bones segera menyerbu ke depan ke tengah-tengah kucing macan tutul mutasi, melambaikan kapak tulang putih ikoniknya, pada saat yang sama, menjulurkan bilah tulang kecil dari tubuhnya. Kombo serangan ini akhirnya langsung menghancurkan kucing macan tutul mutasi yang menerkam ke arahnya. Yue Zong telah mengeluarkan senapan mesin beratnya dan menembaki dengan liar ke arah kucing macan tutul mutasi yang entah bagaimana jumlahnya mencapai 100-an. Di bawah rentetan tembakan yang kuat, kucing macan tutul yang menerkam itu mendapati diri mereka ditekan. Kekuatan peluru senapan mesin itu sangat mematikan, dan mereka, sebagai binatang mutasi tingkat rendah, tidak cukup bermutasi untuk menghadapi peluru ini. Pemimpin pasukan pertahanan Gan, Tao telah menembakkan suar ke langit saat serangan dimulai, dan berteriak keras, tembak. Bunuh binatang-binatang sialan itu. 300 plus prajurit mulai menembakkan senjata mereka ke kucing macan tutul mutasi. Namun, karena mereka belum banyak berlatih menembak sebelumnya, tembakan mereka sebagian besar meleset. Bahkan ada beberapa yang menerima hentakan keras di bahu mereka, menyebabkan senjata mereka jatuh ke lantai. Untungnya, hanya dengan upaya Yue Zong dan White Bones, mereka berhasil membunuh sejumlah besar kucing macan tutul mutasi. Di bawah suar, Chen Yao juga melihat dengan jelas kucing macan tutul mutasi, saat dia segera mengaktifkan kemampuan manipulasi tanaman miliknya. Dia menyerang sambil memanfaatkan 6 tanaman merambat untuk membantai kucing mutasi yang selamat dari serangan Yue Zong dan White Bones. Koordinasi di antara mereka bertiga sangat lancar sehingga memungkinkan mereka untuk membunuh sejumlah besar kucing macan mutan, tetapi karena jumlah totalnya di atas 300, ada beberapa yang berhasil menyerbu ke tengah-tengah para penyintas Vietnam, saat mereka membantai para penyintas itu tanpa ampun. Para penyintas Vietnam itu terjun ke dalam kekacauan. Mereka yang berada di dalam area serangan dengan cepat melarikan diri ke berbagai arah, meratap saat mereka berlari. Kucing macan tutul yang sangat lincah itu menerkam ke depan, dan dengan cepat menggigit tenggorokan banyak dari para penyintas yang melarikan diri itu, melahap mereka. Adapun mereka yang memiliki akal sehat, mereka berlari ke arah Yue Zong, Chen Yao dan Gan Tao. Hanya dengan berada di dekat para ahli ini, mereka dapat memiliki kesempatan untuk hidup. Saat Yue Zong menggunakan senapan mesin beratnya untuk membunuh sejumlah besar kucing macan tutul, ia kemudian menunjuk mereka yang mengejar para korban selamat Vietnam, saat puluhan bola api iblis muncul dari udara tipis, dan ditembakkan ke arah kucing macan tutul tersebut. Puluhan bola api iblis meledak di atas kepala kucing macan tutul tersebut, langsung membunuh beberapa dari mereka. Setelah menghancurkan kucing macan tutul tersebut, ia segera mengeluarkan stingernya, dan menembak kucing macan tutul yang tersisa secara terus-menerus. Setiap kali ia menembakkan peluru, ia dapat menyebabkan kepala kucing macan tutul meledak.
Senapan mesin berat adalah senjata terbaik melawan gerombolan besar, dan Stinger paling efektif terhadap target tunggal. Di bawah peningkatan malam kelincahan Yue Zong telah melampaui manusia normal sebanyak 10 kali lipat, dan Stingernya terus menembak, saat ia mengganti peluru, setiap gerakannya lancar dan tepat. Tembakannya terdengar akurat dan ganas tanpa henti, membunuh kucing macan tutul satu persatu. Di sisi lain, White Bones juga membunuh dengan kecepatan yang sedikit lebih tinggi dari Yue Zong. Keduanya berhasil membantai lebih dari setengah kelompok mutan Leopard Cats. Selama telah mencapai level 50, kamu telah memperoleh 2 poin atribut yang akan dialokasikan, serta poin peningkatan skill. Karena memiliki Heart of Darkness, skill Devil Flame milikmu dapat ditingkatkan menjadi +4. Dengan itu, kekuatannya akan semakin ditingkatkan, dan kekuatan Devil Flame tipe 2 juga akan meningkat secara eksponensial. Setelah Yue Zong baru saja menggunakan Stinger untuk membunuh Leopard Cat, suara notifikasi yang manis bergema di telinganya. Dia telah naik level, pikirannya berpikir cepat, dia hanya memilih untuk mengalokasikan 2 poin atribut untuk agility, dan tidak segera meningkatkan Devil Flame-nya menjadi +4. Dengan serangan ganas gabungan Yue Zong dan White Bones, Leopard Cats yang tersisa akhirnya ketakutan, karena mereka meninggalkan 200 mayat, sebelum melarikan diri ke kejauhan. Terus bergerak, Yue Zong melihat ke arah kelompok kucing macan tutul, yang mundur, sebelum menghela napas lega, dan mengumpulkan barang-barang yang dijatuhkan oleh kucing macan tutul mutasi, lalu memerintahkan untuk melanjutkan perjalanan. Ini bukanlah tempat untuk tinggal lama, dan bulu kucing macan tutul mutasi merupakan bahan yang bagus untuk rompi pelindung. Meskipun mereka tidak dapat bertahan dari peluru, mereka dapat berguna dalam perlindungan terhadap cakar zombie normal. Namun Yue Zong tidak mau tinggal terlalu lama di sini. Kucing macan tutul mutasi dianggap sebagai binatang mutasi yang lebih kecil, jika tipe 2 atau tipe 3 muncul, maka seluruh kelompok penyintas ini hanya akan menghadapi kematian yang pasti. Setelah serangan dari Leopard Cats, semua yang selamat menyadari bahaya perjalanan malam hari. Mereka dengan cepat menambah kecepatan mereka saat melanjutkan perjalanan mereka dalam kegelapan. Tidak lama setelah kelompok itu melanjutkan perjalanan mereka, seekor Leopard Cat mutan tipe 2 dengan tubuh seekor liger dan aura agung seorang raja melangkah keluar dari hutan. Ia mengendus aroma di udara, sebelum melesat ke arah Yue Zong dan anak buahnya. Leopard Cat mutan tipe 2 mengaktifkan kecepatan maksimumnya saat mengejar dari belakang, dan para penyintas normal hanya bisa merasakan hembusan angin kencang bertiup lewat, bahkan tidak melihat penampakan Leopard Cat mutan tipe 2. Seperti kilatan petir, Leopard Cat mutan tipe 2 telah mencapai punggung Yue Zong, dan tanpa suara mengulurkan cakarnya yang mematikan ke arah leher Yue Zong. Hanya ketika kucing macan tutul mutasi tipe 2 mengulurkan cakarnya, Yue Zong merasakan bahaya dari kemampuan persepsi bahayanya, dan pada saat pertama, dia mengaktifkan langkah bayangannya, menurunkan tubuhnya dan menghindar ke samping. White Bones yang berada di samping Yue Zong juga telah menemukan kucing macan tutul mutasi tipe 2 saat ia mengayunkan kapaknya dengan ganas ke arahnya. Kecepatan kucing macan tutul mutasi tipe 2 benar-benar mencengangkan, bahkan setelah mengaktifkan langkah bayangannya, Yue Zong tidak berhasil sepenuhnya lolos dari cakarnya, menerima tebasan besar di bahunya, dan kulit babi hutan bersisik hitam mutasi tipe 2 benar-benar dirobek oleh kucing macan tutul mutasi tipe 2 dengan mudah. Bahu Yue Zong juga menerima luka yang dalam, ketika kucing macan tutul benar-benar mencakar sebagian besar daging dan darahnya. Binatang mutasi level 60, kucing macan tutul mutasi tipe 2. Tiran hutan, kucing macan tutul mutasi tipe 2 tidak memiliki kemampuan bawaan, kekuatannya tidak dapat dibandingkan dengan binatang mutasi yang besar itu, dan pertahanannya juga tidak dapat menandingi babi hutan bersisik hitam tipe 2 atau kura-kura jepit mutasi tipe 2, seperti kura-kura. Bulunya hanya dapat menahan peluru senapan mesin berat biasa, tetapi tidak dapat menahan daya ledak roket. Namun, ia memiliki kecepatan luar biasa yang mengerikan, mendekati kecepatan binatang tipe 3, dan cakarnya yang tajam, serta naluri bertarung yang unggul, sehingga menjadikannya pembunuh teratas di dalam hutan. Kapak White Bones sangat cepat, bahkan seorang evolver berbasis agility akan terpotong menjadi 2 pada jarak sedekat itu. Namun, kucing macan tutul mutasi tipe 2 hanya dengan gesit memutar tubuhnya, menghindari pukulan kapak, sebelum keempat anggota tubuhnya terentang di tanah, dan mendorong dengan kekuatan besar, menabrak tubuh White Bones, menjatuhkannya ke belakang selama beberapa puluh meter.
Yue Zong berguling ke samping, dan dengan cepat melompat kembali berdiri, mengeluarkan PF-98 andalannya yang telah berhasil melawan banyak binatang mutasi tipe 2. Meskipun hanya tersisa 9 peluru, pada saat yang krusial ini, dia tidak peduli. Yue Zong baru saja membidik kucing macan tutul tipe 2, ketika ia menggunakan 4 anggota tubuhnya untuk mendorong dirinya sendiri dari tanah, menghilang dari bidikan Yue Zong seperti hantu. Kucing macan tutul tipe 2 ini tidak seperti binatang mutasi tipe 2 lainnya yang bertubuh besar. Meskipun tidak memiliki kekuatan dan pertahanan yang menyertai ukurannya, kecepatannya di sisi lain sangat mengerikan. Saat kucing macan tutul tipe 2 menghilang, ia muncul di sebelah kanan Yue Zong, matanya dipenuhi dengan warna dingin dan kejam, saat ia mengayunkan cakarnya ke leher Yue Zong. Selama ia menemukan sasarannya, kepala Yue Zong akan terpotong. Yue Zong melempar PF-98 ke satu sisi sambil melambaikan tangannya di atas cincinnya, dan pedang gigi hitam sepanjang 2 meter muncul di tangannya. Dia hanya punya waktu untuk membawanya ke depannya untuk bertahan, dan kaki kucing besar itu menghantam pedang itu. Saat cakar itu bertemu dengan pedang itu, kekuatan besar bergema di seluruh pedang, menyebabkan pedang gigi hitam itu bergetar tak terkendali. Yue Zong dengan paksa memblokir serangan ini, tetapi telah terlempar beberapa meter ke belakang. Meskipun macan tutul tipe 2 tidak sekuat macan tutul tipe 2 lainnya, kekuatannya masih melebihi Yue Zong yang bukan seorang evolver berbasis kekuatan. Saat Yue Zong terlempar, macan tutul tipe 2 telah melompat maju seperti sambaran petir. Gerakannya yang seperti uap membuatnya muncul di depan Yue Zong, sekali lagi merentangkan cakarnya yang besar untuk mencakarnya. Yue Zong menarik napas dalam-dalam, mengaktifkan manipulasi gravitasi saat beban seberat 100 jin tiba-tiba membebani macan tutul tipe 2. Dengan tekanan 100 jin, kucing macan tutul tipe 2 menemukan kecepatannya sangat berkurang, dan sementara Yue Zong yang telah mengaktifkan langkah bayangannya sesuai dengan itu masih jauh dari menyamainya, dia tidak berdaya seperti dia di awal pertarungan. Keterampilan yang berbeda dapat menciptakan hasil yang berbeda untuk situasi yang berbeda. Manipulasi gravitasi Yue Zong adalah tingkat rendah, dan hanya dapat menunjukkan keefektifannya pada binatang mutan tipe non-kekuatan seperti kucing macan tutul. Jika itu adalah babi hutan bersisik hitam tipe 2, maka berat 100 jin bahkan tidak akan terasa seperti apapun bagi binatang itu. Yue Zong sekarang dapat menangkap kecepatan kucing macan tutul tipe 2, dan matanya bersinar dengan ganas. Bila gigi hitam di tangannya berubah menjadi kilatan saat menebas ke arah binatang mutan, bermaksud untuk membelahnya menjadi 2. Kucing macan tutul tipe 2 ini benar-benar memberi Yue Zong rasa tekanan yang berbahaya. Kecepatan yang ditunjukkannya justru merupakan penangkal sempurna terhadap jalur peningkatan yang dipilih Yue Zong. Pukulan mematikan utamanya, PF-98, tidak dapat melakukan apapun terhadap kecepatan kucing macan tutul tipe 2 ini. Menggunakan PF-98 hanyalah cara mati yang tidak berarti. Kucing macan tutul tipe 2 dengan gesit memutar tubuhnya, menghindari pukulan dari pedang gigi hitam, sebelum meringkuk sedikit, dan melompat keluar dengan eksplosif ke arah Yue Zong, menjatuhkannya ke tanah. Ketika telah menjatuhkan Yue Zong ke tanah, ia membuka rahangnya yang besar untuk mengunyah ke arah leher Yue Zong. Pada saat kritis ini, tangan kiri Yue Zong terangkat untuk mempertahankan lehernya, dan kucing macan tutul tipe 2 menggigit dengan keras, giginya yang tajam menembus kulit babi hutan bersisik hitam mutan tipe 2, menghancurkan tulang-tulang di tangan kiri Yue Zong. Ikat dia Chen Yao. Yue Zong berteriak di tengah rasa sakit luar biasa yang dirasakannya. Sebagai tanggapan, 4 tanaman merambat tiba-tiba melesat keluar dari tanah, dan melingkari anggota tubuh kucing macan tutul tipe 2 seperti ular, menarik ke bawah dengan erat, dan menyeretnya dengan paksa menjauh dari tubuh Yue Zong. Chen Yao telah naik ke level 23, dan dia bukan hanya seorang evolver, kemampuan manipulasi tanamannya meningkat ke level 3, kendalinya atas tanaman merambatnya telah meningkat ditambah tanaman merambat itu sendiri telah tumbuh jauh lebih kokoh. Itu pasti cukup untuk bersaing dengan binatang mutasi tipe 2 yang tidak berbasis kekuatan ini. Yue Zong berguling ke arah ini, karena dia telah melihat tanaman merambat Chen Yao dikendalikan di sini. Ketika kucing macan tutul tipe 2 menemukan anggota tubuhnya terjerat, ia mulai berjuang dengan marah, dan 4 tanaman merambat itu diuji hingga batasnya, tampaknya akan patah kapan saja. Yue Zong menatap kucing macan tutul tipe 2 yang terikat erat,
dan segera mengaktifkan Body Encompassing Armor miliknya, dan White Bones berubah menjadi karapas tulang yang menutupi seluruh tubuhnya. Tangan kirinya yang dirusak oleh kucing macan tutul hanya bisa membentuk rangka luar dengan karapas White Bones. Kucing bau, kamu telah menggigit lebih dari yang bisa kamu kunyah. Sekarang giliranku. Yue Zong melotot ke arah kucing macan tutul tipe 2, dan matanya menunjukkan kebencian yang dingin, sebelum melompat ke kepala kucing itu. Saat dia mendarat, segera tinjunya mulai memukul kepala kucing macan tutul tipe 2, kekuatannya yang 60 plus meledak keluar, memukuli kucing macan tutul tipe 2 hingga tak sadarkan diri. Yue Zong meninju dengan seluruh kekuatannya, tinjunya menghujani kepala, menyebabkan otak menderita cambukan dari kekuatan itu sampai mulai berdarah. Kekuatan Yue Zong yang jauh lebih besar dari orang normal tidak dapat berbuat banyak terhadap binatang mutan tipe 2 yang besar dengan kulit tebal dan massa tubuh besar, tetapi terhadap kucing macan tutul tipe 2 yang berfokus pada kelincahan, ia memiliki potensi besar untuk melukai dan membunuh. Kucing macan tutul tipe 2 terus berjuang dengan keras, setiap kali menarik tanaman merambat dengan kencang. Di sisi lain, mata Chen Yao merah. Dia telah mengeluarkan rohnya untuk mempertahankan kekuatan tanaman merambat, dan untuk mencegahnya patah. Tanpa dukungan dari rohnya, tanaman merambat itu pasti sudah patah sejak lama. Tinju Yue Zong bertabrakan dengan kepala kucing macan tutul tipe 2 terus-menerus. Setelah memukulnya beberapa kali, kucing macan tutul akhirnya jatuh lemas ke tanah. Yue Zong kemudian menghela napas lega, dan mengalokasikan poin keterampilan yang berharga ke teknik penjinak, yang menyebabkannya mencapai plus 2. Meningkatkan jumlah makhluk hidup yang bisa dijinakkannya menjadi 3. Yue Zong kemudian memfokuskan teknik penjinak ke kucing macan tutul tipe 2 yang dipukuli hingga tak sadarkan diri olehnya, saat cahaya hijau melesat di antara alis kucing macan tutul, dan mulai mengembun menjadi sebuah rune. Setelah selesai, itu memasuki tubuh kucing macan tutul tipe 2. Tatapan kucing macan tutul tipe 2 langsung berubah menjadi ganas, dan rune yang mengembun itu pun menghilang. Upaya pertama Yue Zong untuk menjinakkan binatang buas ini gagal. Bajingan sialan, Yue Zong meraung marah sambil memukul kepala kucing macan tutul tipe 2 dengan tangan kanannya tanpa ampun, dan menyerang dengan puluhan pukulan, menyebabkan kucing macan tutul tipe 2 muntah darah lagi, menjadi putus asa. Yue Zong melihat bahwa kucing macan tutul tipe 2 muntah darah lagi, dan sekali lagi mengaktifkan teknik penjinak miliknya. Saat cahaya hijau sekali lagi melesat di antara alis kucing macan tutul tipe 2, dan mengembun menjadi rune saat memasuki tubuhnya. Hanya saja kali ini, tidak ada perlawanan lebih lanjut dari kucing macan tutul tipe 2, dan rune itu sepenuhnya diserap ke dalam tubuhnya. Ketika rune teknik penjinak memasuki tubuh kucing macan tutul tipe 2, Yue Zong merasakan hubungan terjalin di antara mereka. Yue Zong menghela napas lega, dan memanggil Chen Yao, Chen Yao. Kau bisa melepaskannya sekarang. Chen Yao kemudian menonaktifkan kemampuan manipulasi tanamannya, dan 4 tanaman merambat itu dengan cepat menghilang. Dia terengah-engah, dan punggungnya basah oleh keringat, sambil menatap Yue Zong, hatinya dipenuhi dengan kekhawatiran dan ketakutan. Jika Yue Zong telah dibunuh oleh kucing macan tutul tipe 2 itu sebelumnya, seluruh kelompok akan kehilangan keinginan mereka. Chen Yao bergidik memikirkan nasibnya di medan yang berbahaya seperti itu. Meskipun Chen Yao telah berhasil menjadi seorang evolver, di dunia pasca apokaliptik ini, yang kuat sama banyaknya dengan awan. Bahkan Yue Zong tidak berani mengatakan bahwa dia adalah eksistensi yang tak terkalahkan, terlebih lagi untuk dirinya sendiri. Dia tidak memiliki kepercayaan diri untuk menangani seorang prajurit pun dari pasukan Wuyan Hong. Saat dia ditangkap, dia akan menjalani kehidupan yang lebih buruk daripada kematian. Setelah kucing macan tutul tipe 2 terlepas dari ikatannya, ia mendekati Yue Zong dengan patuh, sambil mengelus Yue Zong, memberikan kesan main-main. Kecepatanmu sangat cepat. Kalau begitu, aku akan memanggilmu Lightning. Yue Zong mengeluarkan inti ular berbisa hutan tipe 2 dan memberikannya kepada kucing macan tutul tipe 2 yang baru saja dijinakkannya sambil berkata. Asteris 1. Lightning menjulurkan lidahnya dan melahap inti yang ditawarkan, sebelum mengunyahnya, dan matanya yang besar menyipit dengan nyaman, menjilati Yue Zong terus-menerus. Daging dan darah evolver tingkat tinggi, zombie, binatang mutasi, dan bahkan inti beberapa binatang mutasi semuanya adalah makanan yang membantu evolusi binatang mutasi. Di antara semuanya, inti adalah salah satu makanan favorit binatang mutasi,
karena menelannya dapat membantu meningkatkan proses evolusi. Ayo pergi. Yue Zong memanggil seluruh armada yang telah berhenti bergerak. Atas perintah Yue Zong, armada yang telah berhenti melanjutkan perjalanannya menuju kota Nabu. Dengan perlindungan Lightning, tidak ada lagi serangan dari binatang mutasi di sepanjang jalan. Akhirnya, siang hari bersinar dan mereka mencapai kota Nabu yang dipenuhi zombie. Ketika Yue Zong mencapai kota Nabu, dia mengeluarkan sebotol kecil jus yang diperas dari buah kelahiran ular dan memberikannya kepada Gan Tao, sambil berkata, "Gan Tao, minumlah ini. Setelah kamu meminumnya, kamu akan mendapatkan kekuatan yang sangat besar." "Ya, Bos Yue." Gan Tao menatap botol itu, tanpa ragu-ragu, dia menghabiskan seluruh botol dalam sekali teguk. Bahkan jika Yue Zong tidak memiliki niat baik, dia tidak akan membalas. Selain itu, dia sangat mempercayai Yue Zong, karena Yue Zong telah menyelamatkannya dan saudara-saudaranya dari kedalaman neraka. Setelah Gan Tao meminum jus buah kelahiran ular, dia segera dikepung oleh kekuatan yang mengamuk itu, seluruh tubuhnya menjadi demam, dan matanya menjadi gelap saat dia jatuh ke lantai. Asteris 2, Pemimpin Regu. Saudara-saudara Gan Tao segera berlutut untuk mendukung Gan Tao, saat mereka melihat ke arah Yue Zong dengan cemas, berharap untuk mendapatkan penjelasan. Dia akan demam selama sehari. Setelah itu, dia akan memiliki kekuatan baru. Selama periode ini, kamu harus merawatnya dengan baik. Yue Zong baru saja mengucapkan kalimat ini, sebelum memberi isyarat kepada Pan Jinyong. Yue Zong langsung memberikan skill level 3 Forest Runner Transformation kepadanya dan berkata, "Aku memberimu buku skill ini. Manfaatkan dengan baik untuk membunuh musuh." Pan Jinyong menerima buku skill tersebut, dan menjawab dengan gembira, "Terima kasih banyak, Bos Yue. Aku pasti akan membunuh musuh. Aku tidak akan mengecewakanmu." Buku skill level 3 sangat langka, dan jika Pan Jinyong dapat memanfaatkan buku skill ini dengan benar, dia bisa menjadi enhancer yang kuat. Yue Zong saat ini berada di negeri asing, dan jumlah orang yang bisa dia manfaatkan benar-benar terlalu sedikit. Oleh karena itu, dia hanya bisa memberikan buah kelahiran ular yang berharga serta buku skill level 3 kepada para prajurit yang belum cukup dikenalnya. Paling tidak, mereka bisa mulai membentuk dasar pendiriannya di sini, dan meningkatkan kekuatannya di sini juga merupakan hal yang baik. Yue Zong menepuk bahu Pan Jinyong, sebelum melangkah lebar bersama White Bones menuju pintu masuk kota Nabu. Pada saat ini, di pintu masuk kota Nabu, Lightning telah berkumpul dengan 100 rekannya. Sebagai tipe 2, Lightning memiliki kemampuan untuk memimpin anggota lain dari spesies yang sama. Kucing macan mutan ini adalah bawahannya. Greeny dan Turtle keduanya memiliki tipe kemampuan yang sama. Hanya Greeny yang merupakan pejuang tunggal dan tidak suka berkumpul dengan yang lain dari jenisnya, oleh karena itu sulit baginya untuk memanggil beberapa orang secara acak. Sedangkan untuk Turtle, meskipun tidak ada anggota spesiesnya yang levelnya rendah, ia dapat menaklukkan tipe mutan tipe 2 lainnya, dan mengendalikan bawahan mereka melalui mereka. Yue Zong menepuk Lightning, dan menunjuk ke kota kecil, "Kita harus merepotkanmu Lightning, singkirkan semua zombie di kota ini." Lightning menggelitik Yue Zong sejenak, sebelum mengeluarkan geraman rendah ke arah kelompok kucing macan tutul. Dengan perintah Lightning, 100 kucing macan tutul mutasi melesat ke arah kota seperti anak panah. Saat mereka berlari, mereka dapat terlihat menerkam zombie manapun yang mereka temui. Kucing macan tutul mutasi ini adalah hasil dari bentuk kehidupan yang beradaptasi dengan timbulnya virus apokalipse. Oleh karena itu, infeksi dari zombie tidak dapat melukai kucing macan tutul mutasi ini. Itu juga merupakan keuntungan terkuat yang mereka miliki melawan zombie. Banyak binatang mutasi memangsa zombie, selama tidak ada tipe Z yang mengendalikan seluruh gerombolan, zombie normal hanya bisa menjadi makanan bagi binatang mutasi. Ketika kucing macan mutan menyerbu ke kota, mereka memulai pembantaian. Jika itu di masa lalu, setelah memakan cukup banyak zombie, mereka akan meninggalkan kota. Namun kali ini, di bawah perintah bos mereka Lightning, kucing macan mutan ini menebas tanpa henti, memenggal kepala zombie yang tak terhitung jumlahnya. Lightning juga menyerbu ke kota, dengan santai membantai zombie apapun yang ditemuinya. Baik itu L2, atau S2, tidak ada zombie yang bisa lolos dari cakarnya. Hanya dalam satu pagi penuh, 2000 atau lebih zombie di kota Nabu telah sepenuhnya dibasmi oleh Lightning dan saudara-saudaranya yang kecil. Yue Zong melihat Lightning dengan elegan berjalan keluar dari kota Nabu,
dan memberi perintah kepada para penyintas masuk ke kota. Di bawah organisasi Chen Yao, 1000 plus penyintas perlahan-lahan masuk ke kota. Fan Tongxuan berjalan-jalan di kota Nabu. Di sepanjang jalan, dia melihat mayat-mayat zombie yang tak terhitung jumlahnya, dan dia merasa hatinya bergetar, pria yang mengerikan. Para zombie baru saja disingkirkan dengan mudah olehnya, dia benar-benar hebat. Wu Yantong mengikuti di samping para prajurit dan merasakan keterkejutan yang luar biasa saat melihat situasi kota. Saat itu, saat dia disuruh menunggu di luar kota kecil, dia tidak melarikan diri. Di satu sisi, sebagai pengkhianat, dia tidak akan dilepaskan oleh Wu Yanhong yang kejam, dan jika dia melarikan diri ke hutan, berdasarkan kemampuannya, dia kemungkinan besar akan mati. Faktanya, dia menyimpan sedikit harapan pada Yue Zong. Yang tidak dia duga adalah Yue Zong tidak hanya seorang diri menghancurkan seluruh kota pelopor, dia bahkan membawa lebih dari 1000 orang yang selamat bersamanya untuk memasuki kota Nabu, dan bahkan saat itu dia tetap memusnahkan gerombolan zombie di dalam kota Nabu dengan mudah. Dia membuat keputusan untuk mengikuti Yue Zong. Setelah memasuki kota Nabu, mayat-mayat zombie dikumpulkan dan dibakar. Gudang-gudang yang berbeda di dalam kota dibuka dan diperoleh ketika Chen Yao menugaskan beberapa tugas kepada orang yang berbeda. Para penyintas Vietnam semuanya diberi semangkuk bubur kental, sebelum digiring ke berbagai bungalow dan dijaga. Para penyintas Vietnam ini bukanlah makhluk yang dapat diandalkan, karena mereka dapat memberontak kapan saja. Setelah menyelesaikan akomodasi para penyintas Vietnam, para prajurit yang terdiri dari orang Tionghoa, kulit hitam, dan Kaukasia akhirnya mendapat kesempatan untuk beristirahat. Ketika para prajurit masuk ke kamar yang telah ditentukan, mereka berbaring di tempat tidur dan langsung tertidur lelap seperti babi. Mereka masih lemah, telah menjalani operasi berat semalam, dan hampir tidak dapat mengatasinya lagi. Jika seorang ahli menyelinap ke kamp sekarang, satu orang saja sudah cukup untuk membunuh para prajurit ini saat mereka tidur. Yue Zong juga telah menghadapi pertempuran demi pertempuran, dan merasa kelelahan. Setelah memerintahkan White Bones untuk menjaga pintu, ia berbaring di tempat tidur dan tertidur lelap. Bagaimanapun, ia tidak seperti makhluk aneh dari sistem dewa dan iblis, meskipun ia memiliki kekuatan sekarang, ia tetaplah manusia biasa. Setelah pertempuran sengit yang tak terhitung jumlahnya, ia akan tetap merasa lelah. Di sisi lain, respons Wu Yanhong juga cukup cepat. Pada pagi hari kedua, ia telah mengerahkan 2 batalion tentara dari daerah Gigi untuk berangkat ke kamp garda depan. Wu Yanhong telah lama mendapatkan informasi tentang serangan diam-diam Yue Zong terhadap tim garda depan dari para tentara Vietnam yang melarikan diri. Mereka sangat yakin bahwa 2 batalion yang dipimpin oleh 20 anggota batalion Taring Serigala akan lebih dari cukup untuk menghancurkan pasukan Yue Zong. Setelah ledakan besar, 2 batalion yang berbaris kehilangan 2 orang, sementara 3 lainnya mengalami luka berat. Ada ranjau darat, semua orang berhati-hati. Setelah teriakan itu, semua prajurit menjadi waspada, dan mereka berhenti bergerak. Wu Yanhong baru saja membentuk pasukan Kekaisaran Besar Vietnam ini, dan di antara mereka, meskipun ada prajurit Vietnam yang sebenarnya, mayoritas dari mereka adalah penyintas biasa yang bergabung. Mereka tidak memiliki banyak pengalaman menghadapi manusia lain, terutama ancaman yang tidak terduga seperti ranjau darat. 3 prajurit yang terluka parah itu mengerang kesakitan, sangat merusak moral pasukan. Di dunia pasca apokaliptik ini, bukan hanya Tiongkok yang kekurangan sumber daya medis. Bahkan Vietnam juga mengalami kesulitan. Para korban ini hanya akan terbebas dari penderitaan mereka, karena Wu Yanhong tidak akan menyia-nyiakan ransum yang berharga untuk merawat para prajurit yang telah menjadi cacat. Insinyur, pergi mengintai ranjau. Insinyur pergi mengintai ranjau. Seorang komandan Vietnam memerintahkan dengan keras dengan ekspresi tegas. Seorang perwira staf menjawab dengan lemah lembut, "Komandan, kami tidak memiliki keahlian dan peralatan yang diperlukan. Sebenarnya, ada beberapa insinyur berpengalaman dan peralatan yang memadai di dalam Angkatan Darat Kekaisaran Besar Vietnam. Akan tetapi, mereka semua adalah prajurit tua, dan merupakan bagian dari batalion pribadi Wu Yanhong. Batalion lainnya tidak memiliki keahlian yang diperlukan, lebih jauh lagi, tujuan mereka adalah untuk berperang melawan binatang mutasi di hutan dan zombie di kota-kota, bukan menghadapi manusia lain dengan peperangan modern. Lebih jauh lagi, di tanah kelahiran mereka sendiri, mereka tidak menyangka akan ada ranjau darat sama sekali. Ini adalah hal yang mereka abaikan. Sialan,
Apa yang harus kita lakukan sekarang? Ekspresi komandan berubah jelek saat dia menyerang. Dia mengira operasi untuk menyerang pasukan Yue Zong ini akan mudah, dan mereka bisa dengan mudah memadamkan perlawanan dari mereka. Lagi pula, ketika Yue Zong berjuang di kota pelopor, tidak ada seorang pun di sini yang melindunginya. Dia tidak pernah membayangkan bahwa mereka akan dihentikan oleh satu ranjau darat pun. Perwira staf ragu-ragu, karena metode teraman yang bisa mereka lakukan adalah berbalik dan mengerahkan beberapa insinyur ranjau darat, saat mereka membantu membersihkan ranjau darat, sebelum seluruh pasukan dapat melanjutkan dengan hati-hati. Namun, dia tidak yakin apakah saran itu akan diterima oleh komandan yang tampaknya siap untuk meledakkan dirinya sendiri. Perwira staf lainnya mengerutkan kening dan menyindir, mengapa kita tidak mencari beberapa binatang buas untuk membuka jalan bagi kita. Memanfaatkan hewan untuk meledakkan ranjau darat juga merupakan taktik umum. Selain itu, ada metode penghancuran lainnya, kendaraan anti ranjau darat profesional, dan insinyur yang dapat membersihkannya. Komandan itu mengumpat keras, sial. Dalam kondisi seperti ini, di mana kalian akan menemukan binatang buas? Menggunakan binatang untuk membersihkan ranjau darat sebenarnya adalah ide yang bagus, hanya saja sekarang adalah masa pasca apokaliptik. Binatang buas seperti sapi dan kuda sulit ditemukan, bahkan jika ditemukan, mereka adalah sumber daging yang langka dan berharga, mereka tidak dapat disia-siakan untuk misi seperti itu hanya untuk membersihkan jalan. Ketika setiap perwira staf memberikan ide mereka, komandan menolak semuanya. Pada akhirnya, dua komandan batalion berdiskusi, dan memutuskan untuk mengirim seseorang kembali untuk meminta bantuan, meminta tim insinyur untuk datang membantu membersihkan ranjau. Ketika tim insinyur datang, mereka segera mulai membersihkan ranjau di tempat itu. Yang membuat darah komandan mendidih adalah, Yue Zong sebenarnya tidak menanam banyak ranjau darat dalam satu kelompok, tetapi pada saat yang sama, ia telah menempatkan banyak jebakan lainnya, yang sangat menghambat kemajuan pasukan. Pada saat dua batalion tiba di kota kecil itu, malam telah tiba. Di kota itu, ada banyak bangunan dan mayat yang diledakkan oleh roket. Sebelum Yue Zong pergi, dia bahkan telah membakar seluruh kota, mengubahnya menjadi kota hantu. Hal ini membuat dua komandan batalion sangat marah. Karena mereka tidak tahu ke arah mana Yue Zong memimpin orang-orangnya, dua batalion itu hanya bisa bermalam di dalam kota. Dengan kejadian sebelumnya yang menjadi pelajaran, para prajurit dari dua batalion itu tidak berani mengendurkan tugas mereka, bahkan di malam hari, ada patroli untuk mencegah kemungkinan Yue Zong melancarkan serangan malam. Karena dia berhasil melarikan diri tepat waktu, Yue Zong dapat dianggap telah membeli waktu yang berharga bagi pasukannya, dan menghindari pemusnahan oleh tentara Kekaisaran Besar Vietnam. Beginilah rasanya menjadi seorang evolver. Aku telah menjadi seorang evolver. Setelah seharian penuh, Gan Tao telah sadar kembali, dan saat ia terbangun, ia dapat merasakan perubahan yang mengguncang bumi yang telah terjadi pada tubuhnya. Ia telah langsung menjadi seorang evolver berbasis agility dari manusia normal hanya dalam satu hari, dan pada saat yang sama, ia memperoleh pemahaman dalam keterampilan agility level 3, Enhanced Agility. Di bawah berbagai peningkatan kelincahan, Gan Tao telah memiliki bonus 30 poin untuk atribut agility dasarnya, meskipun ia hanya pada level 1 enhancement, dapat dilihat seberapa besar perubahannya. Kapten, Anda sudah bangun. Kapten, apa kabar? Bos Yue mengatakan Anda akan menjadi seorang evolver. Bagaimana? Apakah Anda menjadi seorang evolver? Petik 2. Saat ini, di dalam ruangan, dipenuhi oleh bawahan Gan Tao dan beberapa penyintas Tiongkok lainnya. Mereka semua tahu bahwa Gan Tao mungkin bisa menjadi seorang evolver di bawah bantuan Yue Zong, dan akan mendapatkan kekuatan yang menakutkan, oleh karena itu mereka datang untuk mengamati. Gan Tao menjawab dengan gembira, benar sekali. Aku telah menjadi seorang evolver. Selama pasca kiamat, para enhancer dan evolver semuanya memiliki kemampuan ajaib. Kekuatan mereka yang melampaui manusia normal bukanlah rahasia, dan semua orang ingin menjadi seorang enhancer atau evolver yang kuat. Di antara mereka, bakat alami dan peningkatan seorang evolver jauh melampaui seorang enhancer. Setelah mendengar bahwa Gan Tao telah menjadi seorang evolver, banyak yang hadir merasa iri dan cemburu. Salah satu prajurit bernama Su Liang Chen berkata, Kapten, ayo kita bertanding. Su Liang Chen adalah salah satu pegulat terbaik di pasukan pertahanan mereka. Di masa lalu, Gan Tao sama sekali tidak dapat mengalahkan Su Liang Chen.
Ekspresi Gantao penuh dengan semangat dan kegembiraan saat dia menjawab, tentu. Di bawah pengepungan penonton, mereka dengan cepat datang ke lapangan terbuka. Banyak prajurit yang tertarik dengan pertarungan antara Gantao dan Su Liangchen ini, dan berkumpul di sana. Aku datang. Setelah mereka berdua bersiap, Su Liangchen mendengus, dan menyerang Gantao seperti harimau yang ganas. Lambat sekali, Gantao menatap Su Liangchen dan sebuah pikiran muncul di benaknya, saat dia sedikit menggerakkan tubuhnya dan menendang betis lawannya. Serangan itu menyebabkan Su Liangchen jatuh ke tanah. Dia kemudian dengan santai meletakkan berat badannya di punggung Su Liangchen, dan mengunci bahu kanannya. Selama dia memberikan sedikit tekanan, dia dapat dengan mudah melepaskan bahu kanannya. Tindakan Gantao sangat cepat, dan melampaui apa yang dapat diikuti Su Liangchen. Dia tidak memiliki cara untuk bereaksi, dan dengan mudah dikalahkan oleh Gantao. Jika itu di medan perang, Su Liangchen akan terbunuh begitu saja. Sangat kuat. Ini adalah kekuatan evolver. Ini terlalu kuat. Petik 2. Ketika para prajurit di sekitarnya melihat Gantao menaklukkan Su Liangchen dengan mudah, hati mereka dipenuhi dengan kegembiraan, adrenalin, dan sedikit rasa iri. Karena Yue Zong memiliki cara untuk mengubah seseorang menjadi seorang evolver, mereka dipenuhi dengan kegembiraan dan harapan bahwa mereka sendiri juga bisa menjadi seorang evolver. Gantao, Bos Yue mencarimu. Tepat pada saat ini, para penonton berpisah, ketika seorang prajurit berlari ke arah Gantao. Gantao dengan paksa menahan kegembiraannya saat dia pergi bersama prajurit itu. Segera, setelah itu, selain Gantao, Pan Jinyong dan 25 prajurit lainnya yang telah memulihkan kekuatan mereka dengan cepat meninggalkan kota Nabu bersama Yue Zong. Dipimpin oleh penduduk setempat Fan Tongxuan, Wu Yantong dan 6 prajurit Vietnam lainnya, mereka memasuki hutan kematian. Di kota Nabu, para prajurit tua itu saat ini sedang melatih 300 prajurit yang telah dikumpulkan Yue Zong. Tanpa pelatihan militer dan pertempuran yang ketat, para prajurit baru tidak akan berarti apa-apa. Sisanya yang selamat dari Vietnam diorganisir oleh Chen Yao, dan ditugaskan untuk bekerja di tempat persembunyian ular berbisa hutan mutasi. Setelah menjadi pekerja, para penyintas Vietnam ini diizinkan untuk makan sepuasnya, dan perlakuan yang baik membuat mereka merasa sedikit lebih puas karena mereka melakukan pekerjaan mereka dengan tekun. Karena Wu Yanhong tidak memiliki banyak ransum, ditambah fakta bahwa sebagian besar biji-bijian bermutasi, dan sisanya tidak dapat berkembang. Dalam keadaan seperti itu, sebagian besar penyintas Vietnam hanya bisa mengandalkan bubur untuk bertahan hidup. Jika mereka ingin makan sepuasnya, mereka harus mengandalkan diri mereka sendiri. Setelah memasuki hutan kematian, mereka segera menemukan gemerisik di dalam rerumputan tinggi, saat beberapa kadal hutan mutasi melompat keluar dan menyerang kelompok Yue Zong. Jumlahnya tidak dianggap banyak, hanya ada 7 dari mereka, tetapi semuanya ganas, dan kecepatan mereka cukup cepat. Gantao, Pan Jinyong, urus mereka. Yue Zong melihat ke-7 kadal hutan mutasi itu, dan memberi perintah kepada Gantao dan Pan Jinyong. Saat itu, Gantao mengenakan pelindung sistem dewa dan iblis yang diambil Yue Zong dari mayat Dayang. Dengan pakaian ini, kecepatannya mencapai 40 poin, menjadi lebih cepat dari manusia rata-rata sebanyak 3-4 kali. Dia memegang bilah gigi hitam yang dipinjamkan Yue Zong, saat dia melesat maju seperti anak panah, dan mengayunkan bilahnya ke bawah pada tubuh salah satu kadal hutan mutasi. Bilah tajam sepanjang 2 meter itu dengan mudah membedah kadal hutan mutasi menjadi 2, dan dengan pembunuhan satu pukulan itu, Gantao memperoleh bola pengalaman yang sangat besar, langsung mencapai level 3. Gantao dengan bersemangat mengayunkan bilahnya ke belakang dan berubah menjadi kilatan saat dia menyerang kadal hutan mutasi lainnya, mencapai level 7. Di sisi lain, Pan Jinyong telah berubah menjadi seorang Forest Ranger. Tangannya memegang Dark Magic Blade saat ia terlibat dengan mutan Jungle Lizard dalam pertarungan jarak dekat. Setelah transformasi, indranya ditingkatkan dan statistiknya meningkat. Ia dengan cepat mengurus 2 mutan Jungle Lizard, juga menjadi level 7 hanya dengan beberapa saat kerja. White Bones mengangkat tangannya, saat 3 bilah tulang melesat keluar dari lengannya, merobek anggota tubuh dari 3 mutan Jungle Lizard yang tersisa. Dengan instruksi Yue Zong, 3 prajurit normal yang memegang pisau kayu cincang melangkah maju dan mengeluarkan sejumlah energi untuk membunuh 3 mutan Jungle Lizard, dan juga memperoleh beberapa peningkatan. Namun, karena itu bukan dengan upaya tunggal mereka sendiri,
EXP terbagi dan mereka hanya berhasil mendapatkan satu level masing-masing. Mereka tidak dapat dibandingkan dengan Gan Tao dan Pan Jinyong yang telah mencapai level 7 dalam satu tembakan. Yue Zong memimpin peleton kecil prajurit ini saat mereka berpatroli di sekitar tepi hutan, memburu segala macam binatang mutasi, mendorong mereka untuk menjadi lebih kuat dan meningkatkan kekuatan mereka secara keseluruhan. Karena hutan kematian memiliki terlalu banyak binatang mutasi besar di dalamnya, Yue Zong tidak berani menjelajah terlalu jauh. Setiap binatang mutasi tipe 2 adalah keberadaan yang menakutkan, dan jika dia tidak berhati-hati, dia dapat menyebabkan peleton kecil ini musnah. Yue Zong memimpin tim prajurit ini dan bertarung terus-menerus di dalam hutan kematian selama 7 hari yang melelahkan. Setelah 7 hari pertempuran terus-menerus, tim yang beranggotakan 31 orang kehilangan 2 anggota mereka. Adapun sisanya, mereka telah naik ke atas level 10, dan memperoleh beberapa ukuran kekuatan. Orang-orang yang mengalami pertumbuhan paling banyak adalah Evolver Gan Tao dan Pan Jinyong yang memiliki keterampilan Forest Ranger Transformation. Gan Tao telah naik ke level 26, sementara Pan Jinyong telah menjadi Enhancer level 21. Setelah menjadi Evolver berbasis agility, Gan Tao memiliki potensi yang lebih besar daripada yang lain. Lebih jauh lagi, dengan perlengkapan yang Yue Zong persiapkan untuknya, membantai binatang mutasi biasa menjadi mudah baginya. Selain itu, Gan Tao berasal dari militer, dan telah menerima pelatihan militer yang tepat, dan karenanya ia tidak lemah sejak awal. Itulah sebabnya ia dapat tumbuh begitu cepat. Evolver tumbuh lebih cepat daripada Enhancer biasa di tengah pertempuran. Setelah membesarkan tim ahli ini, Yue Zong dapat dianggap memiliki kartu truf tambahan. Sebuah pasukan yang terdiri dari 29 prajurit di atas level 10 tidak dapat diremehkan. Tentu saja, jika dibandingkan dengan pasukan tempur khusus milik Yue Zong sendiri atau batalion taring serigala milik Wu Yanhong, mereka masih jauh. Di antara tim tersebut, mereka yang dapat bersaing dengan batalion taring serigala paling banyak adalah Evolver berbasis agility Gan Tao, Forest Ranger Transformation yang memiliki Pan Jinyong, dan Chen Yao dengan plan manipulation miliknya. Setelah 7 hari, Yue Zong memimpin tim kecil ini keluar dari hutan kematian. Untuk meningkatkan kekuatan mereka semua dengan cepat, mereka harus menjelajah lebih dalam ke hutan kematian, tempat para binatang buas yang lebih ganas tinggal. Di tempat itu, bahkan Yue Zong tidak yakin bisa melindungi semua orang. Bagaimanapun, binatang mutasi tipe 2 bukanlah hal yang bisa dianggap enteng, dan mereka tidak memiliki cukup senjata berat. Saat mereka keluar dari hutan dan kembali ke kota Nabu, Gan Tao dan yang lainnya langsung tertidur ketika mereka sampai di tempat tidur. Meskipun 7 hari pelatihan intensif telah banyak memperkuat mereka, itu sangat melelahkan bagi tubuh dan pikiran. Apakah ada aktivitas dari pihak Wu Yanhong? Ketika Yue Zong kembali, hal pertama yang dilakukannya adalah mencari Chen Yao untuk mengklarifikasi masalah. Wu Yanhong dan pasukannya dianggap sebagai perhatian utama Yue Zong saat ini, karena kekuatan yang mereka miliki terlalu kuat. Jika mereka tidak berhati-hati, Yue Zong dan timnya mungkin akan mudah dihabisi. Alis Chen Yao sedikit terangkat, saat dia dengan cepat menjawab, pasukan Wu Yanhong tampaknya tidak bergerak ke arah kita saat ini, 2 batalion yang dia tempatkan di kota pelopor telah mundur kembali ke daerah Gigi. Intelijen mungkin merupakan aspek terpenting bagi kekuatan apapun. Ketika Yue Zong pergi untuk melatih tim kecil, Chen Yao segera memilih 4 prajurit untuk disurvei di garis depan. Begitulah cara dia memperoleh informasi berharga ini. Para prajurit itu juga pejuang, dan memiliki sedikit keterampilan, bahkan jika mereka bertemu dengan beberapa binatang mutasi tingkat rendah, jika mereka tidak dapat mengalahkan mereka, setidaknya mereka dapat melarikan diri. Mereka yang memiliki sedikit keterampilan bertahan hidup akan dianggap lebih kuat dari manusia normal. Dengan mengingat hal ini, Chen Yao telah memilih 4 prajurit tersebut untuk melakukan pengintaian. Yue Zong merenung sejenak, saat alisnya berkerut, Wu Yanhong pasti merencanakan sesuatu yang besar. Setelah menghancurkan seluruh batalion, dan mencuri lebih dari 1.000 orang, serta barang-barang, jika Wu Yanhong bisa mentolerir hal ini, pasti ada hal lain yang membutuhkan perhatiannya, itulah sebabnya dia harus menarik kembali pasukannya untuk melindungi daerah Yue Zong melakukan serangkaian pengaturan setelah itu. Ia mengerahkan Gan Tao dan Pan Jinyong untuk memimpin tim kecil tentara non-Vietnam untuk menyapu ke arah Guangxi, membersihkan zombie yang mereka temui. Di satu sisi,
mereka harus mencari korban selamat dan sumber daya. Di sisi lain, mereka bisa berlatih untuk menjadi kuat. Saat ini, tim kecil di bawah Yue Zong ini dapat menangani sendiri melawan satu batalion Wuyan Hong. Meskipun mereka tidak akan dikalahkan, kesenjangan antara kecakapan kedua belah pihak masih besar. Yue Zong harus memanfaatkan pembunuhan zombie untuk memperkuat tim ini. Hanya melalui pertempuran terus-menerus, tim akan tumbuh menjadi sangat diperlukan dan mandiri. Yang paling kurang dimiliki Yue Zong adalah waktu. Tekanan yang sangat besar membuatnya sulit untuk fokus membangun akarnya dan melatih pasukan dengan benar. Bagaimanapun, ini adalah Vietnam, ia tidak akan kehilangan banyak di sini, dan tidak punya banyak modal. Jika ia tidak berhati-hati, ia dapat dengan mudah dimusnahkan oleh Wuyan Hong. Berkat usaha bersama para penyintas Vietnam, potongan-potongan penutup pelindung yang terbuat dari kulit ular berbisa hutan mutasi diproduksi dan dikenakan oleh para prajurit. Estetikanya tidak terlalu bagus, tetapi bagi para prajurit ini, penutup kulit ini penting untuk kelangsungan hidup mereka, dan tidak seorang pun peduli dengan tampilan kulit tersebut. Ketika kulit pelindung selesai diproduksi, Chen Yao mengumpulkan para penyintas Vietnam dan menugaskan pekerjaan untuk pertahanan dan konstruksi yang harus dilakukan. Di bawah pengawasan para prajurit, pos-pos terdepan dan tempat-tempat rahasia untuk persenjataan mulai terbentuk. Yue Zong sendiri tidak terlalu yakin apakah konstruksi ini akan berguna, tetapi apalagi yang bisa mereka lakukan untuk mencegah para penyintas Vietnam bermalas-malasan dan melahirkan pikiran-pikiran yang berbahaya. Dia memilih untuk bermain aman, untuk mencegah terjadinya kekacauan. Oleh karena itu, dia memilih untuk memanfaatkannya untuk membangun pertahanan. Setelah dia menyerahkan beberapa tujuan penting pembangunan kepada Chen Yao untuk ditangani, Yue Zong meminta White Bones untuk tetap tinggal untuk melindungi Chen Yao, sementara dia pergi ke Tut County sendirian. Dia harus menciptakan beberapa halangan untuk rencana Wuyan Hong. Pemeriksaannya cukup ketat, sepertinya akan sulit untuk menyelinap masuk. Yue Zong dengan cepat datang ke puncak bukit dekat Tut County saat dia mengamati keadaan kota, alisnya berkerut. Saat ini, di pintu masuk Tut County, ada 16 tentara yang ditempatkan. Mereka memeriksa setiap orang dan kendaraan yang memasuki kota. Di dekat daerah itu sendiri, ada beberapa kolam, hutan, rawa-rawa dan daerah di mana sayuran liar tumbuh subur. Selain itu, cacing dan kehidupan akuatik tumbuh subur di sana. Selama seseorang tidak takut dimakan oleh binatang mutan, adalah mungkin untuk mendapatkan sejumlah besar makanan di tempat-tempat itu. Namun, ada banyak orang pintar di sekitar. Beberapa enhancer yang dapat langsung menggunakan kekuatan mereka akan mengatur sekelompok penyintas normal untuk pergi memetik sayuran liar dan ikan, sementara mereka bertugas menghadapi binatang mutan yang datang. Begitulah cara kelompok pemburu yang tak terhitung jumlahnya terbentuk. Tepat saat Yue Zong merenungkan cara memasuki Tut County, dia melihat armada kendaraan lapis baja keluar dari Tut County, bergerak menuju arah jalan utama di kejauhan. Ada beberapa aktivitas. Mata Yue Zong berbinar, saat dia melompat ke punggung Lightning, menunjuk ke armada kendaraan dan berbicara dengan ringan, ikuti mereka. Setelah menerima perintah Yue Zong, Lightning dengan cepat berjalan menuju hutan, dengan Yue Zong di punggungnya. Mereka diikuti dari dekat oleh sekawanan lebih dari 100 bawahan mutan Leopard Jet. Armada besar itu segera tiba di sebuah kamp. Di depan kamp, ada sebuah kota kecil, dan saat itu, ada suara tembakan terdengar dari dalam kota. Pada saat yang sama, ada berbagai artileri yang diarahkan ke kota kecil itu, menghujani gedung-gedung dengan teror, menyebabkan gedung-gedung itu hancur. Seluruh kota dilalap api yang menari-nari, namun penduduk kota itu tampaknya tidak menyerah, sebaliknya, mereka membalas dengan lebih ganas. Tembakan hanya berhenti sementara ketika artileri menghujani mereka dengan peluru. Saat artileri berhenti, tembakan kembali terjadi. Pertempuran di dalam kota itu jelas brutal, dan batalion yang baru saja tiba sebagai bala bantuan dengan cepat terjebak dalam pertempuran itu. Tentara yang tak terhitung jumlahnya berjalan menuju kota dengan cara yang tidak teratur. Kesempatan bagus. Lakukan. Lightning, bunuh. Tentara artileri itu. Yue Zong melihat batalion tentara itu dikerahkan untuk memasuki keributan, dan dia dengan cepat memberi perintah kepada Lightning, sebelum mengambil senapan mesin ringan 05-nya dan menyerang batalion tentara itu. Lightning mengeluarkan geraman rendah, dan melesat ke arah regu artileri seperti baut dari surga. Para prajurit artileri ini adalah yang paling malang, karena mereka, pihak lain harus berjuang sangat keras.
Tanpa dukungan artileri, maka para prajurit Vietnam di kota itu harus membayar harga 10 kali lipat dari kerugian mereka saat ini untuk mencapai keadaan pertempuran saat ini. Kecepatan Lightning jauh di atas Yue Zong bahkan setelah dia mengaktifkan langkah bayangan miliknya, sampai pada titik yang tidak dapat dipercaya. Jarak 500 meter hampir langsung ditempuh oleh gerakannya dalam hitungan 2-3 detik. Asterisk 2. Sebelum regu artileri bahkan memiliki kesempatan untuk bereaksi, Lightning telah melompat ke tengah-tengah mereka dan menyerang ke segala arah, menjatuhkan prajurit ke tanah dan menggigit mereka yang sekarang dengan tenggorokan terbuka. Melihat ada binatang mutasi tipe 2 di antara mereka, para prajurit Vietnam segera menjadi kacau, karena mereka berjuang untuk mengeluarkan senjata mereka dan mulai menembak. Sayangnya bagi mereka, kecepatan kilat Lightning benar-benar terlalu mengerikan. Ia tidak menyia-nyiakan usahanya saat cakarnya berayun ke kiri dan ke kanan, dengan mudah menebas leher prajurit terdekat. Banyak prajurit jatuh dalam beberapa detik pertama ini. Sisa dari kucing macan tutul mutasi juga sekarang menerkam ke depan, menyerang ke arah Kam untuk menyerang. Meskipun kecepatan mereka tidak dapat dibandingkan dengan Lightning, itu lebih dari cukup untuk menyebabkan kematian bagi prajurit biasa. Di dalam Kam, selain perwira komandan, ada 2 peleton, 1 skuadron dan beberapa prajurit yang bertanggung jawab atas dukungan back-end untuk tentara Vietnam. Ketika Kam Vietnam diserang, 2 peleton prajurit dengan cepat mengambil senjata mereka. Mereka menyerbu ke dalam keributan sambil mengandalkan perlindungan. Setiap langkah mereka menembaki Yue Zong dan kelompok besar kucing macan tutul mutasi. Yue Zong terus menghindar dan menyerang seperti biasa dalam pertempuran. Setiap lompatan menghindari peluru yang masuk, sementara dia melemparkan granat ke tengah-tengah kelompok prajurit saat dia lewat. Hong, hong, asterisk 3, suara ledakan terdengar, karena banyak prajurit yang tertembak dan terpental. Dengan pertempurannya yang tak terhitung jumlahnya, dia telah menemukan banyak kegunaan untuk granat tangan. Beberapa kucing macan mutan mulai menderita beberapa luka di antara 2 peleton prajurit yang menyerang, dan sudah ada beberapa korban. Di dekat pusat komando, ada 2 senapan mesin berat 12,7 mm, yang menembak dengan cepat dan menyebabkan kehancuran massal. Di bawah rentetan tembakan yang hebat, 6 kucing macan mutan dengan cepat tercabik-cabik, dan 3 lainnya mengalami patah tulang belakang dan kehilangan kemampuan tempur mereka. Tepat ketika 2 senapan mesin berat mulai menunjukkan kehebatan mereka, Yue Zong muncul dari samping. Dia dengan cepat mengangkat peluncur roket dan menembakkan rudal ke salah satu senapan mesin. Dengan sekejap, prajurit Vietnam di belakang senapan mesin berat itu tertembak hingga tewas. Setelah menghancurkan senapan mesin berat, Yue Zong melambaikan tangannya, dan sebuah granat terbang ke arah penembak mesin berat lainnya, menyebabkan dia menghadapi nasib yang sama, tewas bersama dengan senapan mesin yang meledak. Ketika 2 senapan mesin hancur, dan tekanan dari 2 senapan mesin berat hilang, kucing macan mutan sekali lagi dapat melepaskan amarah mereka. Mereka tiba-tiba menjadi gila dan terlibat dalam pembantaian gila-gilaan di antara para prajurit. Menghadapi serangan ganas dari kucing macan mutan, para prajurit Vietnam akhirnya kehilangan semangat dan mulai meninggalkan pos mereka, karena mereka mencoba melarikan diri ke berbagai arah. Bagaimanapun juga, mereka bukanlah pasukan yang telah melalui banyak pertempuran, dan banyak dari mereka masih dianggap orang biasa. Mereka baru menerima pelatihan selama 2 bulan, dan tidak mampu menahan serangan binatang mutan adalah hal yang sangat normal. Yue Zong mengabaikan kucing macan mutan yang membantai para prajurit Vietnam, tatapannya sendiri dingin, saat ia bergegas menuju pusat komando. 30 prajurit Vietnam dengan cepat bergegas keluar dari pusat komando, 9 dari mereka mengenakan pakaian aneh. Mereka memegang busur panjang, atau gada besar, beberapa bahkan memegang perisai baja besar, aura mereka sangat berbeda dari prajurit biasa. Ke-9 dari mereka adalah ahli dari batalion Taring Serigala, dan secara khusus bertugas melindungi para komandan agar tidak terbunuh dalam upaya apapun untuk membunuh mereka. Saat ke-9 ahli itu muncul, Yue Zong mengeluarkan senjata terkuatnya, PF-98. Tanpa ragu-ragu, dia langsung membidik salah satu prajurit yang memegang tongkat kerajaan dan segera menembak. Dengan sekejap, roket itu mendarat dan meledak di atas prajurit dari batalion Taring Serigala, meledak menjadi kobaran api yang mengamuk. Sebelum orang malang itu bahkan bisa melakukan apapun, dia terbunuh dalam satu tembakan oleh Yue Zong, tongkat kerajaan di tangannya juga jatuh ke tanah. Sial, seorang pria besar berteriak marah.
Menjulang setinggi 2 meter, tangannya membawa perisai baja besar yang mungkin beratnya 1 ton, dia menyerang Yue Zong seperti tanker pada umumnya. 4 enhancer berbasis agility lainnya juga mengaktifkan berbagai kemampuan mereka sambil berlari ke samping. Mereka bermaksud untuk mengelilinginya saat mereka mulai menembakkan senjata mereka dengan liar. Salah satu enhancer mengaktifkan Forest Runner Transformation miliknya, mengambil busur panjang di punggungnya, sebelum menembakkan anak panah ke Yue Zong. Meskipun mereka tidak berada di hutan saat ini, kekuatannya masih menakutkan meskipun belum mencapai potensi maksimal. Enhancer kedua menepukkan tangannya ke tanah, mengaktifkan skill Earth Manipulation miliknya, saat paku-paku tajam meledak keluar dari tanah diarahkan ke Yue Zong. Enhancer lain memiliki bola-bola api besar yang disulap di kedua tangannya, saat ia menggabungkannya menjadi satu dan memadatkannya menjadi tombak. Ia melemparkannya dengan sekuat tenaga, saat tombak itu melesat ke arah Yue Zong dengan cepat. Asteris 1. Meskipun Yue Zong telah membunuh salah satu rekan mereka, 8 ahli di atas level 30 ini, benar-benar mampu membunuh enhancer level 50 normal melalui kerja sama tim mereka. Yue Zong mengaktifkan langkah bayangan tubuhnya melesat menghilang dari pandangan. Saat ia menghindari peluru yang baru saja masuk, ia bergerak zigzag, menghindari banyak paku bumi di tanah. Dengan ahli melakukan banyak tugas, bila di tangannya menari secara bersamaan, dan menebas anak panah Ranger yang datang. Hong! Penghancuran anak panah tersebut menyebabkan kekuatan tolak yang luar biasa meledak keluar, mengirimnya 6-7 meter ke belakang dari titik hantaman. Untungnya pada saat yang sama, anak panah tulang yang besar itu juga dihancurkan olehnya. Karena Yue Zong berada di udara ketika tombak api itu terbang keluar untuk menyerang, tombak itu mengenainya tepat saat ia mendarat. Tombak yang menyala-nyala itu dengan tajam menusuk Yue Zong di bagian kanan atas perutnya, sebelum terbakar, dan menelan Yue Zong seluruhnya dalam api. Tombak api yang dapat meledak ini adalah jurus pembunuh sejati dari tim batalion taring serigala yang kecil ini. Tidak ada yang dapat menahan api, yang dapat membakar segalanya. Apakah dia mati? Enhancer berbasis agility yang paling depan membuang senjatanya yang sudah habis, sambil mengeluarkan belati, melihat Yue Zong yang dilalap api dan hatinya sedikit rileks. Anggota tim yang lain juga rileks. Terlepas dari ahlinya, menghadapi tim yang terdiri dari 9 orang yang bekerja sama dengan sangat baik ini, mereka memiliki keyakinan bahwa musuh akan jatuh. Dengan suara peng, enhancer berbasis agility yang paling depan tertembak otaknya, saat mayatnya yang tanpa kepala jatuh kembali ke tanah. Semua mata mereka beralih ke bola api, hanya untuk melihat bahwa di dalam api, ada api merah membara yang bahkan lebih menakutkan yang melahap api yang disulap oleh enhancer itu. Enhancer dengan kemampuan manipulasi api, melihat apinya sendiri dilalap, matanya dipenuhi dengan keterkejutan, bagaimana mungkin? Apiku benar-benar dilalap olehnya. Apakah dia juga seorang ahli manipulasi api? Tubuh Yue Zong terbungkus seluruhnya dalam lembaran tipis api iblis yang menakutkan. Dia melangkah maju, tatapannya dingin, tampak mirip dengan iblis itu sendiri. Dia menunjuk ke arah enhancer dengan skill Forest Runner Transformation, dan enhancer lainnya dengan skill Earth Manipulation. 2 tombak Devil Flame melesat keluar dengan eksplosif, menembus kepala mereka dalam sekejap. Setelah benturan, pembakaran api menyelimuti otak mereka dan mengubahnya menjadi abu. Melihat bahwa Yue Zong telah membunuh 3 elit mereka dalam hitungan detik, 5 prajurit batalion Wolf Fang yang tersisa merasakan getaran di hati mereka, karena ketakutan mereka terhadap Yue Zong meningkat. Pria setinggi 2 meter, yang merupakan pemimpin, berteriak dengan gila, bunuh dia. Jika tidak, kita akan mati. Sebelum dia bahkan selesai berbicara, Lightning menerkam tanpa suara, mendarat di punggungnya dan menggigit kepalanya dalam satu suap. Pria besar itu jatuh tak bernyawa ke lantai, mayatnya yang tanpa kepala mengeluarkan genangan merah segar dari tunggul compang camping. Ketika pemimpin mereka meninggal, 4 anggota yang tersisa semuanya kehilangan keinginan untuk bertarung, dan mereka mulai melarikan diri ke arah lain. Adapun komandan penting yang seharusnya mereka lindungi, mereka tertinggal. Yue Zong menatap enhancer dengan skill Flame Manipulation, saat dia mengangkat stingernya dan membidiknya dengan dingin. Jangan bunuh aku menyerah, aku menyerah. Enhancer merasakan hatinya menjadi dingin, saat dia segera berlutut di lantai dan memohon dengan sungguh-sungguh. Yue Zong menembak 2 anggota batalion Wolf Fang yang melarikan diri,
Sebelum dengan dingin menatap Enhancer dengan skill Flame Manipulation, bisakah kamu berbicara bahasa Mandarin? Jika tidak, kamu bisa pergi dan mati. Asterisk 1. Meskipun Yue Zong tidak mengerti bahasa Vietnam, tindakan fisik berlutut dan mengangkat tangan adalah hal yang umum untuk menyerah. Itulah sebabnya dia mengampuni Enhancer pada awalnya. Wei Ningguo berlutut dan berbicara dengan tergesa-gesa. Ya, saya bisa berbicara dalam bahasa Cina. Nama saya Wei Ningguo. Saya berdarah Cina Vietnam, 3/4 Cina sebenarnya. Tolong jangan bunuh saya. Wei Ningguo benar-benar berdarah campuran keturunan Cina dan Vietnam. Sebelum kiamat, dia adalah seorang pengusaha kecil yang bekerja di perbatasan Cina dan Vietnam. Dia sangat fasih dan berpengalaman dalam mengikuti arus dalam hidup. Ketika dia harus bekerja untuk Huyan Hong, dia adalah orang Vietnam yang sederhana. Sekarang menghadapi Yue Zong, dia tiba-tiba menjadi berdarah campuran dengan keturunan 3/4 Cina. Ikuti aku. Yue Zong menatapnya dengan dingin, sebelum mengeluarkan senapan mesin ringan, 05, dan menyerang ke arah komandan Vietnam. Pikiran-pikiran berpacu dalam benak Wei Ningguo, saat dia melihat ke arah mayat pemimpin yang telah dipenggal oleh lightning dalam satu gigitan, dan hatinya bergetar, sebelum membuang semua pikiran yang tidak berguna, dan dia mengikuti Yue Zong dengan saksama. Para komandan sebagian besar adalah orang-orang biasa, dengan beberapa di antaranya adalah Enhancer tingkat rendah. Kecepatan melarikan diri mereka tidak mungkin menandingi pengejaran Yue Zong, dan segera Yue Zong menyusul mereka. Yue Zong tidak membuang waktu berbicara dengan para komandan, dan langsung menggunakan senapan mesin 05-nya dan menyemprot dengan liar, membunuh mereka semua saat mereka jatuh ke genangan darah mereka sendiri. Wei Ningguo melihat bagaimana Yue Zong membunuh 20 komandan itu tanpa mengedipkan mata, dan hatinya menjadi dingin. Setelah membunuh 20 komandan itu, di seluruh kamp, hanya ada kucing macan mutan yang melahap rampasan perang. Yue Zong membawa Wei Ningguo saat mereka berjalan di sekitar pusat komando, hanya untuk menemukan walkie-talkie kecil berderak dengan suara mendesak. Yue Zong melihat walkie-talkie dan bertanya pada Wei Ningguo, apa yang mereka katakan. Wei Ningguo dengan hati-hati melaporkan, Tuan, mereka dari Batalion ke-7. Mereka saat ini bertanya apakah ada masalah dengan markas besar. Yue Zong dengan dingin memerintahkan, bagus sekali. Beritahu mereka sekarang, ada 3 batalion dengan peralatan yang tidak diketahui saat ini menyerang markas besar, biarkan mereka semua mundur dan lindungi pusat komando. Jika tidak, jalan mundur mereka akan diputus oleh pasukan yang tidak dikenal ini. Hati Wei Ningguo bergetar, tanpa ragu-ragu, dia menjawab, ya. Setelah itu, Wei Ningguo dengan cepat melanjutkan untuk menggunakan bahasa Vietnam dan berbicara dengan panik ke walkie-talkie, memerintahkan mundurnya Batalion ke-7, yang saat ini menyerang kota kecil itu. Batalion ke-7 telah mendengar suara tembakan dan ledakan dari pusat komando, sekarang mendengar penjelasan dan perintah Wei Ningguo, mereka tidak ragu lagi. Mereka segera mundur dari kota kecil itu, dan mundur dengan panik menuju kamp, untuk melindungi jalan mereka kembali. Di kota kecil ini, Huyan Hong telah mengerahkan total 3 batalion pasukan. Batalion ke-7 adalah bantuan yang dikirim sebagai bala bantuan, saat mereka mundur, 2 batalion lainnya menjadi kacau, karena mereka panik dan menuntut alasan penarikan. Ketika mereka mendengar bahwa jalan mundur mereka mungkin terputus, pasukan yang tersisa dari 2 batalion segera meninggalkan posisi mereka dan mulai mundur. Pasukan musuh yang memotong kemungkinan jalan mundur adalah mimpi buruk bagi strategi. Saat mereka tidak dapat mundur, maka 3 batalion yang tidak dikenal dapat dengan mudah menyapu bersih semua orang di sini. 3 batalion yang dikerahkan Huyan Hong adalah Batalion ke-7, Batalion ke-9, dan Batalion ke-5. Batalion ke-9 memiliki jumlah rekrutan baru terbanyak. Kali ini, serangan terhadap kota itu adalah untuk Batalion ke-5 untuk membimbing Batalion ke-9, meningkatkan kecakapan tempur mereka. Mundurnya pasukan secara tiba-tiba ini menyebabkan banyak masalah. Karena prajurit Batalion ke-9 baru menerima pelatihan dalam waktu yang singkat, memenangkan pertempuran bukanlah masalah, tetapi mundurnya pasukan secara tiba-tiba hampir seperti runtuhnya semangat juang. Sejumlah besar dari mereka membuang perlengkapan mereka dan mulai berlari keluar kota. Ketika tentara Vietnam berusaha sekuat tenaga untuk melarikan diri, pemimpin di kota kecil itu melihat kesempatannya, dan segera mengorganisasi 2 peleton prajurit elit untuk memulai serangan balik terhadap tentara Vietnam. Sebagai pasukan tempur utama, Batalion ke-5 mulai kelelahan,
dan ketika mereka menghadapi tindakan gegabah Batalion ke-9, mereka sendiri tidak dapat mentolerirnya dan mulai berlari sendiri. Pada akhirnya, kemunduran mereka menjadi kacau dan tidak memiliki rasa ketertiban, karena sejumlah prajurit terbunuh dalam upaya mereka untuk melarikan diri. Prajurit yang tersisa dari Batalion ke-7, Batalion ke-9 dan Batalion ke-5 meninggalkan kendaraan lapis baja dan berlari keluar dari kota kecil itu. Tepat ketika mereka telah keluar, Yue Zong telah memanggil White Bones dari jauh, saat dia sendiri mengaktifkan Shadow Steps dan membawa Lightning dan 100 plus mutan Leopard Cats menyerang ke arah Batalion ke-7. Ketika Yue Zong menyerbu ke tengah-tengah Batalion ke-7 dengan tangannya memegang senapan mesin 05, dia mengaktifkan Art of Fear, melemparkannya dalam radius yang luas sambil menembak dengan liar, dan serangan spirit yang besar menyelimuti seluruh area tanpa hambatan. Jika berada di dalam area konstruksi yang tepat, 3 batalion dapat dengan mudah bertahan melawan serangan lebih dari 100 kucing macan mutan, tetapi karena mereka saat ini sedang melarikan diri, dan tiba-tiba diserang oleh binatang mutan yang ganas ini serta Yue Zong, mereka segera dikalahkan. Banyak dari mereka menderita luka berat, dan seluruh batalion ke-7 berubah menjadi kekacauan yang menangis, dengan jumlah korban yang terus bertambah. Batalion ke-9 dan ke-5 yang tersisa juga melarikan diri ke berbagai arah. Kucing macan mutan memiliki kecepatan yang gila, dan mundurnya para prajurit tidak dapat diharapkan untuk dibandingkan dengan mereka, karena setiap detik ada prajurit yang tenggorokannya dirobek oleh binatang mutan. Petir menunjukkan kecepatan yang lebih dahsyat lagi, terus-menerus menyambar, dan para prajurit akan menemukan rekan-rekan mereka dipenggal oleh tebasan. Setelah hanya 10 detik, 15 prajurit telah kehilangan nyawa mereka. Pembantaian para prajurit oleh petir terjadi pada kecepatan yang mengerikan dibandingkan dengan Yue Zong. Saat para prajurit dari Batalion ke-7 tumbang, prajurit mereka yang tersisa dibantai oleh binatang mutan. Setelah pertempuran sengit yang berlangsung tidak sampai 2 jam, 3 batalion itu disapu bersih seluruhnya oleh 100 plus kucing macan tutul mutan. Beberapa korban yang beruntung melarikan diri ke hutan, selamat dari serangan kucing macan tutul mutan. Wei Ningguo telah mengikuti di sisi Yue Zong, dan setelah menyaksikan pemusnahan total pasukan berkekuatan 900 orang di tangan 100 kucing macan tutul mutan ini, dia dipenuhi dengan rasa takut baru terhadap Yue Zong, siapa pria ini. Terlalu menakutkan, bagaimana dia bisa memimpin binatang mutan yang begitu menakutkan. Yue Zong memimpin kelompok kucing macan mutan dan terlibat dalam pembantaian menyeluruh terhadap 3 batalion, sebelum ia bertemu dengan seorang perwakilan dari kota. Pria parubaya itu berjalan keluar dari kota, dan mengamati lebih dari 100 kucing macan mutan di belakang Yue Zong. Nada suaranya sangat hormat saat ia berkata, "Apa kabar, Tuan? Saya Zhang Weiyang. Terima kasih telah membantu. Bolehkah saya bertanya bagaimana saya harus memanggil Anda?" Orang Vietnam. Mendengar bahasa Vietnam Zhang Weiyang, Yue Zong mengerutkan kening, dan wajahnya menjadi dingin. Ia juga merasa sedikit kecewa. Di wilayah ini, orang Vietnam tidak memandang orang Tiongkok dengan baik seperti provinsi-provinsi Tiongkok yang serupa. Terakhir, orang-orang Vietnam yang ia selamatkan mungkin juga bukan orang baik. Ia merasa sedikit kesal, dan mulai mempertimbangkan apakah ia harus membunuh semua orang yang selamat di dalam kota dengan bersih untuk mencegah perang kebencian yang tidak ada gunanya. Di wilayah yang penuh pertentangan ini, sulit untuk meyakinkan orang Vietnam untuk menerima Yue Zong sebagai pemimpin. Dia juga tidak berani terlalu mempercayai mereka. Karena ini masalahnya, dia akan mempertimbangkan untuk membunuh mereka, daripada membiarkan mereka diserap sebagai bagian dari pasukan Wu Yanhong. Lagi pula, dengan setiap peningkatan kekuatan Wu Yanhong, itu akan menimbulkan masalah tambahan bagi Yue Zong. Zhang Weiyang mendengar bahasa Mandarin Yue Zong dan segera menjawab dalam bahasa Mandarin yang fasih, "Tidak. Tidak, kami orang Tiongkok. Kami dari Asosiasi Tiongkok." Yue Zong kemudian santai sebelum menjawab, "Saya Yue Zong. Apakah Zheng Qiang hadir? Jika dia hadir, biarkan dia berbicara kepada saya." Ya, dia di sini. Saya akan membawanya ke sini sekarang." Zhang Weiyang kemudian menghela napas lega, selama ada seseorang yang dikenalnya untuk menangani berbagai hal, itu akan menjadi lebih mudah. Bagaimanapun juga dia adalah orang yang cerdik, dan dia dapat mendeteksi meningkatnya niat membunuh dari Yue Zong ketika dia berbicara dalam bahasa Vietnam. Zheng Qiang berjalan keluar kota dengan cepat segera setelah itu,
seluruh tubuhnya tertutup abu, matanya merah, dan ekspresinya kelelahan. Saat dia melihat Yue Zhong, dia menjadi bersemangat. Yue Zhong, itu benar-benar kamu. Terima kasih banyak atas bantuanmu. Jika bukan karena kamu, aku khawatir asosiasi Tiongkok akan musnah kali ini. Zheng Qiang kemudian melihat 100 macan tutul kucing mutan dan petir di belakang Yue Zhong. Matanya bersinar dengan gairah, apakah kamu mengendalikan binatang mutan ini? Astaga, kamu luar biasa. Bagaimana kamu melakukannya? Bisakah kamu mengajariku? Di bagian Vietnam ini, ada hutan, rawa, paya, dan jumlah binatang mutan yang berkeliaran merajalela benar-benar mengerikan. Jika seseorang dapat belajar cara menjinakkan dan mengendalikan binatang mutan, meskipun sulit untuk mengklaim bahwa mereka dapat menaklukkan dunia, seseorang masih dapat memiliki beberapa modal dan kartu truf. Yue Zhong terkekeh, sebelum menunjuk ke petir. Lightning mengeluarkan geraman, sebelum menghilang dengan cepat ke dalam hutan. Adik-adiknya juga mengikutinya. Itu tidak bisa kulakukan. Yue Zhong langsung menolak, dan saat dia melihat peralatan yang ditinggalkan oleh 3 batalion Vietnam, berkata kepada Zheng Qiang, peralatan ini milikku. Bisakah kamu meminta seseorang untuk mengambilnya untukku? Wei Ningguo, tetaplah di sini dan jaga ini. Wei Ningguo menjawab dengan penuh hormat, baik, Tuan. Zheng Qiang berkedip saat tatapannya berubah sebelum berbicara dengan lembut, Yue Zhong. Ini tidak terlalu bagus, kan? Kami telah berjuang cukup keras di dalam kota, dan sejumlah saudara kami telah tewas. Peralatan ini, kami memang pantas untuk berbagi, bukan? Terlebih lagi, apa yang akan kamu lakukan dengan semua peralatan ini sendirian? Kamu tidak bisa mengambilnya. Bagaimanapun juga, ada persenjataan dan lebih banyak lagi yang ditinggalkan oleh 3 batalion. Bahkan ada beberapa artileri berat. Peralatan dan senjata ini cukup untuk membuat mata siapapun menjadi merah di masa pasca apokaliptik ini. Yue Zhong baru saja membuka mulutnya untuk mengklaim barang-barang ini, dan itu tidak terlalu cocok dengan Zheng Qiang. Ekspresi Yue Zhong langsung membeku dan nadanya menjadi sangat dingin. Zheng Qiang, kata-katamu salah. Jika bukan karena usahaku untuk menyelamatkan kalian, asosiasi Tiongkokmu mungkin hanya memiliki beberapa ahli yang tersisa kali ini. Bahkan, kalian mungkin tidak akan hidup untuk mencoba bernegosiasi denganku. Jangan bilang padaku bahwa harga untuk menyelamatkan semua nyawa kalian tidak bernilai lebih rendah dari peralatan senilai 3 batalion ini. Jika dia telah menyelamatkan seekor serigala putih, Yue Zhong tidak akan keberatan menggunakan pisaunya sendiri untuk membunuhnya jika serigala itu tidak punya hati nurani. Peralatan senilai 3 batalion ini tidak dapat diberikan secara bebas. Dengan peralatan ini, selama Yue Zhong menemukan cukup banyak orang yang selamat, dia dapat mulai memperlengkapi mereka untuk bergabung dengan pasukannya. Tanpa peralatan, bahkan jika dia menemukan orang, dia hanya dapat memperlakukan mereka sebagai umpan meriam. Mendengar ceramah tegas Yue Zhong, wajah Zheng Qiang menjadi jelek. Dia bukanlah orang yang melupakan rasa terima kasih karena telah diselamatkan. Namun, pentingnya peralatan itu terlalu besar. Jika asosiasi Tiongkok bisa mendapatkan peralatan ini, itu akan sangat meningkatkan kekuatan bertarung mereka. Pada akhirnya, dia berhasil menekan keserakahannya saat dia menjawab dengan suara berat, Yue Zhong, orang-orang asosiasi Tiongkok tidak tahu berterima kasih. Peralatan ini milikmu, aku akan meminta seseorang untuk membantumu mengumpulkannya. Meskipun mereka tidak bisa mendapatkan peralatan itu, jika mereka bisa menerima dukungan dari Yue Zhong yang bisa mengendalikan binatang mutan, itu bukan kesepakatan yang terlalu buruk bagi asosiasi Tiongkok. Yue Zhong kemudian tersenyum, bagus. Kalian adalah teman yang berharga. Tapi aku tidak akan membiarkan kalian mendapatkan yang kurang. Aku bisa memberi kalian peralatan senilai 1 peleton. Dari platform artileri, aku bisa menghadiahkan kalian 2 di antaranya, dengan 20 peluru. Jika kalian bisa menawariku harga yang wajar, aku tidak keberatan menjual lebih banyak kepada kalian, tetapi harga maksimalnya adalah senilai 1 batalion. Mata Zheng Qiang berbinar karena kegembiraan, seperti ini. Terima kasih, Yue Zhong, sungguh, terima kasih banyak. Ikutlah denganku dan duduklah di kota. Presiden dan komite kami ingin bertemu denganmu. Asosiasi Tiongkok benar-benar kekurangan senjata dan peralatan. Banyak prajurit masih menggunakan senjata primitif seperti pisau, pisau semangka, pisau daging, tombak panjang, del. Jika bukan karena fakta bahwa mereka kekurangan senjata,
mereka tidak akan dipaksa ke sudut oleh pasukan Huyan Hong, hampir sampai pada titik kehancuran. Peralatan senilai satu peleton benar-benar berharga bagi mereka. Yue Zong tersenyum dan berkata, saya juga ingin bertemu dengan para pahlawan asosiasi Tiongkok. Beberapa orang Tiongkok yang selamat berjalan keluar dari kota, dan mereka mulai mengumpulkan peralatan tentara Vietnam, sebelum mengemasnya bersama-sama sesuai perintah. Wei Ningguo menjadi perwakilan Yue Zong untuk mengawasi para penyintas Tiongkok ini. Di kota kecil itu, di dalam sebuah kantor, seorang pria parubaya dengan temperamen yang halus, penampilannya yang mengesankan dan gagah, membungkuk ke arah Yue Zong, dan dia berbicara dengan tulus, apa kabar? Yue Zong, saya Su Nyan, Presiden Asosiasi Tiongkok. Saya akan dengan rendah hati mengucapkan terima kasih atas nama 1.300 orang Tiongkok dalam asosiasi kami. Terima kasih telah membantu kami di saat-saat sulit kami. Jika bukan karena Anda, saya khawatir setiap orang Tiongkok kami di sini akan berakhir di bawah cambuk Huyan Hong, si binatang buas itu. Asosiasi Tiongkok tidak kekurangan ahli, bahkan ada 2 evolver di antara mereka, tetapi mereka kekurangan persenjataan berat. Mereka juga memiliki amunisi yang terbatas, dan banyak prajurit hanya bisa mengandalkan pistol atau senjata jarak dekat untuk menangkis serangan musuh. Hal ini menyebabkan mereka sangat menderita. Ketika 3 batalion prajurit di bawah Huyan Hong telah menekan, meskipun asosiasi Tiongkok berhasil membunuh sejumlah besar musuh mereka, mereka sendiri menghadapi sejumlah besar korban. Jika Yue Zong tidak memberikan bantuan pada saat itu, asosiasi Tiongkok kemungkinan akan jatuh. Meskipun mereka memiliki 2 evolver di atas level 40, itu tidak akan mengubah apapun. Jika Yue Zong tidak meminta bantuan Lightning dan saudara-saudaranya yang kecil, tidak akan semudah itu untuk menghancurkan 3 batalion secara keseluruhan. Yue Zong menatap Su Wenyan dan tersenyum, tidak masalah. Jika kita orang Tionghoa ingin tinggal di sini, kita harus tetap bersatu. Itu adalah sesuatu yang seharusnya kulakukan. Fakta bahwa Su Wenyan dapat menyatukan faksi kecil seperti ini di Vietnam, dapat dilihat bahwa dia juga mampu. Terlepas dari motifnya, setidaknya dia telah memastikan martabat dan kehidupan lebih dari 1.300 orang. Mengenai dia, Yue Zong memiliki kesan yang baik. Su Wenyan menatap Yue Zong, sebelum matanya bersinar dan dia mengajukan proposal yang menarik. Yue Zong, apakah kamu bersedia bergabung dengan asosiasi Tionghoa kami? Selama kamu bergabung, aku bersedia membiarkanmu menjadi wakil presiden. Presiden, tidak. Bagaimana kita bisa membiarkan dia menjadi wakil presiden? Tidak mungkin, presiden, itu posisi yang terlalu penting. Biarkan dia menjadi penatua. Petik 2. Dengan satu kalimat dari Su Wenyan, seluruh kantor menjadi gempar, dan menolak dengan keras. Asosiasi Tiongkok hanya memiliki 2 wakil presiden, keduanya telah banyak berkontribusi pada tujuan tersebut, dan kekuatan mereka membuat mereka dihormati. Pada saat yang sama, wakil presiden memiliki cukup banyak wewenang, bahkan para tetua harus patuh. Dapat dikatakan bahwa posisi mereka berada di bawah 1 orang, tetapi di atas banyak orang. Melihat bahwa posisi ini akan diberikan kepada seseorang yang hampir tidak mereka kenal, itu tidak dapat diterima oleh mereka. Diam, Su Wenyan mengerutkan kening saat dia memanggil dengan suara yang dalam, dia benar-benar memiliki prestise. Hanya dengan satu kata, semua eselon atas menjadi tenang, meskipun ketidakpuasan masih bisa terlihat di mata mereka. Su Wenyan menatap kedua wakil presiden di sampingnya, Xing Chun, Tiger, apa pendapat kalian? Asosiasi Tiongkok memiliki seorang presiden dan 2 wakil presiden. Presidennya adalah Su Wenyan dan 2 wakil presiden Wang Xingchun dan Tiger Chu. Di antara mereka, Su Wenyan dan Wang Xingchun adalah evolver, dan memiliki kekuatan besar. Tiger Chu juga seorang evolver di atas level 40, dengan pertempuran dan pengalaman yang tak terhitung jumlahnya. Dia telah membantu asosiasi Tiongkok dalam banyak kesempatan, sehingga memperoleh prestasi dan naik pangkat. Su Wenyan tidak dapat mengabaikan pandangan mereka dan langsung menawarkan posisi itu kepada Yue Zong. Wang Xingchun adalah seorang pria parubaya yang kurus dan berkulit kecoklatan, penampilannya sedikit menyedihkan. Dia merenung sejenak, sebelum berbicara dengan lembut, saya setuju Yue Zong menjadi wakil presiden. Tatapan Su Wenyan kemudian beralih ke Tiger Chu, seorang pria kekar dan berotot, dengan wajah penuh bekas luka. Tiger Chu mengangkat kepalanya dan menatap Yue Zong, lalu mengangguk dan berkata, saya juga menyetujui Yue Zong menjadi wakil presiden.
Ketika presiden dan bahkan wakil presiden telah menyetujui Yue Zong menjadi wakil presiden, para tetua hanya bisa diam dan menatap Yue Zong dengan iri. Maaf, saya tidak ingin bergabung dengan asosiasi Tiongkok. Mari kita tetap menjadi sekutu. Tepat pada saat ini, Yue Zong tersenyum dan menolak. Jika Yue Zong bergabung dengan asosiasi Tiongkok, maka 3 batalion peralatan akan diserahkan kepada asosiasi Tiongkok tanpa syarat apapun. Selain itu, dia tidak memiliki cukup prestise dalam asosiasi Tiongkok, dan tidak memiliki bawahan. Jika dia ingin mendapatkan kekuatan dan wewenang yang sebenarnya, itu akan menjadi tugas yang berat. Jika Yue Zong ingin mengendalikan asosiasi Tiongkok, dia perlu memastikan bahwa dia terlebih dahulu merebut hati Su Wenyan, Tiger Chu, dan Wang Xingchun. Baginya, ini terlalu merepotkan. Dia lebih suka tetap menjadi sekutu, dengan begitu posisinya lebih bebas, dan dia bisa melakukan apa yang dia inginkan. Zheng Qiang tampak terkejut, saat dia berbicara tergesa-gesa. Yue Zong, apakah kamu tidak akan mempertimbangkannya? Bagaimanapun juga, itu adalah posisi wakil presiden. Hubungan Zheng Qiang dan Yue Zong tidak terlalu buruk, dan dia sangat berharap Yue Zong bergabung dengan asosiasi Tiongkok. Dengan kekuatannya, bergabung dengan asosiasi Tiongkok akan membantu meningkatkan kekuatan asosiasi Tiongkok. Di bagian Vietnam ini, asosiasi Tiongkok dianggap sebagai faksi Tiongkok terbesar. Dengan bergabung dengan mereka, ada peluang yang lebih kuat untuk melawan Huyan Hong. Alis tajam Su Wenyan terangkat, saat dia berbicara langsung. Yue Zong, apakah kamu punya beban? Bagaimanapun juga, kita adalah saudara yang baik di sini. Selama kamu bergabung dengan kami, aku yakin kita akan bisa bergaul dengan baik. Yue Zong menggelengkan kepalanya dan bersikeras, maaf. Aku benar-benar tidak tertarik untuk bergabung. Mari kita bahas masalah peralatan saja. Bahasa Indonesia, saya bersedia menjual peralatan senilai 3 peleton. Presiden Su, apa yang akan kalian tawarkan untuk itu? Su Wenyan tersenyum hangat dan berkata, Yue Zong, panggil saja saya Wenyan. Anda seseorang yang layak berteman, bahkan jika Anda tidak ingin bergabung dengan kami, Anda tetap teman baik kami. Kami tidak akan pernah melupakan kebaikan yang telah Anda tunjukkan dengan menyelamatkan hidup kami hari ini. Kata-kata Su Wenyan membuat Yue Zong sangat nyaman, dan langsung membuat persahabatan menjadi lebih dekat. Dia secara alami bisa menjadi pemimpin yang luar biasa bukan hanya karena kekuatannya tetapi juga dengan kefasihannya. Su Wenyan berpikir sejenak, sebelum mengangkat kepalanya dan bertanya kepada Yue Zong dengan lembut, asosiasi Tiongkok kami sebenarnya membutuhkan peralatan tersebut, beranikah saya meminta syarat Anda untuk menjual barang-barang itu kepada kami? Pertama, saya ingin informasi intelijen yang dimiliki asosiasi Tiongkok, termasuk informasi dari Huyan Hong dan faksi Tiongkok lainnya, pemimpin mereka, serta lokasi. Kedua, saya perlu meminjam 100 prajurit untuk bertempur, saya akan membutuhkannya selama sebulan. Zheng Qiang sangat mengenal daerah sekitar sini, saya berharap dapat meminjamnya selama sebulan juga. Ketiga, siapkan 200 ton ransum untuk saya gunakan kapan saja. Keempat, izinkan bawahan saya meminjam wilayah asosiasi Tiongkok untuk beristirahat. Su Wenyan berpikir sejenak, sebelum dia mengangguk dan setuju, baiklah. Saya berjanji, peralatan 1 batalion penuh terlalu penting bagi asosiasi Tiongkok dibandingkan dengan 1 peleton, itulah sebabnya Su Wenyan menyetujui persyaratan tersebut. Yue Zong menyeringai pada Su Wenyan, terima kasih banyak, Presiden Su. Su Wenyan tersenyum ramah saat dia menjawab, di sini tidak aman lagi. Ayo bergerak, setelah beristirahat semalam, saya akan menyerahkan prajurit-prajurit itu kepada Anda. Tentu, Yue Zong tidak khawatir Su Wenyan akan menarik kembali kata-katanya, lagi pula Su Wenyan memiliki kekuatan yang lebih besar daripada Yue Zong sekarang, jika dia benar-benar ingin menelan peralatan itu, Yue Zong tidak akan punya pilihan. Namun, jika keadaan benar-benar sampai pada keadaan itu, Yue Zong tidak akan keberatan memberi mereka sesuatu yang keras untuk diingat. Su Wenyan kemudian mulai memperkenalkan petinggi asosiasi Tiongkok lainnya, Yue Zong. Izinkan saya memperkenalkan sekelompok saudara yang baik ini. Ini adalah Wakil Presiden Wang Xingchun Saudara Wang dan ini adalah Wakil Presiden Tiger Chu, Saudara Chu. Asosiasi Tiongkok memiliki rasa persaudaraan yang kuat dan menghargai kesetiaan. Petinggi terdiri dari seorang presiden, 2 wakil presiden dan 14 tetua. Mereka merupakan mayoritas otoritas,
dan merupakan tokoh teratas di antara asosiasi Tiongkok. Di bawah para tetua, sisanya adalah anggota, dan mereka membentuk sisa Asosiasi Tiongkok. Di antara 14 tetua, ada 2 tetua perempuan, 12 tetua laki-laki. Dari 2 tetua perempuan, satu bernama Zhang Yu, penampilannya biasa saja, dengan sekitar 6 atau 7 bekas luka pisau, matanya memancarkan sinar yang kejam. Yang lainnya adalah Sutianya, dengan rambut hitam tebal, fitur wajahnya tegas dan sikapnya tidak biasa. Dia sangat cantik dan memiliki bentuk tubuh yang bagus. Si cantik ini juga merupakan saudara perempuan Suonyan. 12 tetua laki-laki lainnya adalah Zheng Qiang, Feng Qingtian, Zhang Mu, Hu Yan, Liu Ming, Niu Wei, Zhang Suen, Sun Tai, Luo Ming, Luo Tu, Chen San, Liu Niujin. Setiap tetua adalah enhancer di atas level 30. Mereka memiliki kemampuan tempur yang luar biasa, dan justru karena merekalah asosiasi Tiongkok dapat menahan serangan pasukan Wuyan Hong. Selain para enhancer ini, prajurit biasa dari asosiasi Tiongkok sebagian besar adalah rekrutan baru. Periode pelatihannya bahkan tidak dapat dibandingkan dengan pelatihan Wuyan Hong. Mereka telah bertempur dengan gagah berani karena mereka tahu bagaimana Wuyan Hong memperlakukan orang Tiongkok. Mereka lebih baik mati daripada berakhir di tangan Vietnam, dan karenanya telah memberikan segalanya saat membalas. Jika itu adalah perbandingan kekuatan tempur, tanpa bantuan para enhancer tingkat tinggi ini, 1000 plus anggota asosiasi Tiongkok yang bertarung tidak akan mampu melawan satu batalion Wuyan Hong. Namun, para enhancer ini bukanlah makhluk yang tak terkalahkan. Awalnya, ada 22 tetua. Serangan kali ini telah menyebabkan kematian 8 tetua. Sekarang hanya tersisa 14 tetua. Tanpa campur tangan Yue Zong, 14 tetua yang tersisa juga tidak akan mampu menahan serangan gencar. Setelah serangkaian perkenalan, Asosiasi Tiongkok mulai mengungsi. Para penyintas membawa segala macam sumber daya dan mengikuti kendaraan saat mereka pergi ke kejauhan. Asosiasi Tiongkok tidak punya cara untuk melawan seluruh pasukan Wuyan Hong, dan karena kota mereka telah ditemukan, mereka hanya bisa buru-buru pindah lokasi. Di dunia pasca-apokaliptik ini, investigasi tidak semudah dan semudah itu. Selama asosiasi Tiongkok pindah, mereka bisa mendapatkan waktu untuk beristirahat dan memulihkan diri. Asosiasi Tiongkok tidak hanya memiliki satu lokasi ini sebagai markas mereka. Selain kota ini, mereka punya 6 atau 7 lokasi rahasia lainnya. Namun, kota ini adalah lokasi terpenting mereka. Kali ini, Wuyan Hong benar-benar menyerang di waktu yang tepat, dan hampir memusnahkan seluruh petinggi asosiasi Tiongkok. Jika Wuyan Hong berhasil menghancurkan eselon atas asosiasi Tiongkok, maka seluruh asosiasi Tiongkok akan menderita kerugian besar, dan tidak akan mampu melawan Wuyan Hong untuk waktu yang lama. Pemindahan lokasi dilakukan dengan cepat, dan tidak lama kemudian, Yue Zong mengikuti kelompok itu ke sebuah hutan. Di dalam lereng bukit terpencil, ada beberapa lubang yang digali, yang seluruhnya ditutupi oleh rumput. Orang biasa tidak akan dapat menemukan tempat ini. Tempat ini sangat rahasia sehingga meskipun Wuyan Hong memiliki banyak penduduk lokal Vietnam, mereka tidak akan dapat menemukannya. Namun, tinggal di sini tidaklah mudah, bahaya terbesar yang mereka hadapi adalah binatang mutasi, dan di hutan ini, jika terlalu banyak orang berkumpul, menarik perhatian binatang mutasi yang besar adalah bencana. Selain mereka yang bepergian dalam kelompok atau gerombolan, ada beberapa binatang mutasi penyendiri yang mengerikan yang menimbulkan lebih banyak bahaya bagi para penyintas ini. Para penyintas mulai pindah ke berbagai lubang dan melengkapi rumah baru mereka. Setelah kehilangan kota, mereka hanya bisa tinggal di sana untuk waktu yang lama, dan menunggu kesempatan berikutnya. Yue Zong berjalan dengan tenang di antara mereka, di belakangnya ada Wei Ningguo yang mengikutinya dengan patuh. Setelah menyaksikan metode Yue Zong, Wei Ningguo telah menyingkirkan semua pikiran untuk mengkhianatinya, tangannya sendiri berlumuran darah prajurit Wuyan Hong. Bahkan jika dia kembali, dia hanya akan menghadapi kematian. Ketika tiba saatnya makan, di dalam hutan, para penyintas semua mengambil mangkuk mereka dan minum bubur dengan sayuran liar. Di dunia pasca-apokaliptik ini, setiap faksi menghadapi masalah yang sama, ransum. Kecuali mereka telah membuka cadangan biji-bijian strategis nasional di dekat Nanjing, yang akan memberikan penangguhan sementara dari masalah tersebut. Baik para ahli dari Asosiasi Tiongkok dan pasukan Wuyan Hong telah berjuang keras, membunuh banyak zombie dan binatang mutasi, namun total cadangan mereka tidak lebih dari 2000 ton.
Mereka hanya bisa makan sedikit, para prajurit menikmati makanan lengkap, dan para penyintas biasa makan setengah dari jumlah itu. Namun, para penyintas ini merasa puas dengan itu. Di bawah kepemimpinan Su Wenyan, kebutuhan dasar rakyat terpenuhi. Jika mereka jatuh di tangan Wu Yanhong, maka para lelaki pasti akan disiksa dan disiksa sebagai budak sampai mati, sementara para wanita akan diperlakukan seperti mainan. Setelah diperkosa dan disiksa, mereka akan diubah menjadi daging dan dimakan. Ketika Yue Zong dan Wei Ningguo berjalan lewat, para penyintas itu akan memandang mereka dengan wajah iri dan hormat. Bukan karena Yue Zong adalah orang yang menyelamatkan mereka, tidak ada yang tahu siapa orang itu selain petinggi. Sebaliknya, Yue Zong dan Wei Ningguo sama-sama membawa AK di punggung mereka, yang berisi peluru. Di dunia pasca-apokaliptik ini, banyak penyintas bermimpi untuk menjadi seorang prajurit. Namun, tidak semua orang bisa menjadi seorang prajurit. Sosok pendek menatap Yue Zong dan Wei Ningguo, saat dia merayap di belakang secara diam-diam, dan dengan cekatan mengulurkan tangan kanannya, ke arah saku Yue Zong. *1*2